Disclaimer, cerita dalam video ini sepenuhnya merupakan hasil imajinasi penulis dan bersifat fiktif. Kesamaan apapun dengan nama, tempat, atau peristiwa nyata hanyalah kebetulan semata. Kami tidak berniat menyinggung atau merugikan pihak manapun melalui cerita ini. Kisah ini ditulis untuk tujuan hiburan dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan antara realitas dan fiksi secara bijak. Cerita ini menceritakan tentang seorang killer legendaris dari organisasi bernama Cha Si-hyuk yang memiliki julukan Red Shirt atau si merah. Setelah bertemu dengan wanita yang dicintainya, Si-hyuk pun memutuskan pensiun dan meninggalkan organisasinya. Tapi organisasi itu tidak akan melepaskannya begitu saja, karena meninggalkan organisasi dengan membawa banyak informasi bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Pada akhirnya, organisasi itu pun merebut segala yang dia miliki. Karena itu pembalasan dendam Cha Si-hyuk pun dimulai. Dan perang melawan organisasi besar, Neville Gang, tidak bisa dihindari. Bahkan dia tanpa ragu menerobos masuk ke dalam organisasi, walau harus menghadapi ratusan killer di dalamnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya raut wajah ketegangan dari semua orang yang disebabkan oleh kedatangan satu sosok yang dijuluki sebagai killer terkuat di negara ini. Sosok itu adalah Cha Si-hyuk yang memiliki julukan sebagai si merah. Hal itu disebabkan dia yang selalu menyelesaikan misinya dengan memakai baju putih, tapi ia selalu kembali setelah mengubah bajunya menjadi merah akibat darah targetnya. Dengan tatapan tajam serta bola mata merahnya, Si-hyuk pun mengatakan sesuatu yang mengejutkan, di mana dia di sana ingin mengundurkan diri dari perusahaan yang berkedok organisasi killer ini. Alasan semua orang mengepungnya itu adalah karena Si-hyuk yang tiba-tiba saja menerobos masuk, dan dirinya juga terkenal memiliki temperamen buruk, sehingga semua orang menganggapnya berbahaya, meski itu di dalam organisasinya sendiri. Ditambah dia saat ini sedang memasuki ruangan bos organisasi. Lalu salah satu pria terkuat di dalam organisasi di sana meminta izin pada bosnya untuk mengurus Si-hyuk yang kini sedang berdiri di depannya. Melihat pria itu mengeluarkan senjatanya, Si-hyuk pun di sana melakukan hal yang sama, menandakan jika dirinya telah siap untuk bertempur. Namun pemimpin organisasi di sana tiba-tiba saja meminta semua orang untuk tenang. Dan ia di sana bahkan meminta Si-hyuk untuk segera pergi. Pria ini pun enggan bersitegang dengan seseorang yang telah membantu membesarkan nama organisasinya. Dan ia di sana juga merasa jika seharusnya mereka tidaklah saling menggigit satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Si-hyuk pun kini sedang dalam perjalanan pulang. Dan dia di sana terlihat sedang menelpon istrinya. Sembari melihat foto hasil USG anaknya, Si-hyuk pun merasa tidak sabar ingin segera memegang si kecil. Istrinya pun kini terlihat sedang menyiapkan makanan, sembari memberitahu Si-hyuk jika bayinya terus saja menendang-nendang di dalam perut, menandakan jika dia ingin ayahnya segera pulang. Si-hyuk pun sudah lama hidup di dunia bawah, dan untuk pertama kalinya dia akhirnya merasakan cinta, hingga ia pun memutuskan untuk memulai hidup yang baru bersama keluarganya. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba saja cincin milik Si-hyuk pun memantulkan cahaya, dan dengan insting kuatnya, ia di sana merasakan adanya sesuatu yang berbahaya sedang berada di belakangnya. Dan benar saja, seorang pria tak dikenal saat ini sedang berada di belakangnya, sembari bersiap untuk menyerang ke arahnya. Tanpa basa-basi, orang itu pun langsung melayangkan serangan ke arahnya dengan kecepatan penuhnya. Tapi Si-hyuk di sana berhasil menghindar dengan baik. Penyerang ini tampaknya bukanlah orang biasa, dan tatapannya di sana menunjukkan jika dia adalah seorang killer. Orang-orang yang berada di dalam kereta pun mulai panik disebabkan adanya insiden yang tidak terduga. Pria ini pun merasa terganggu akan kehadiran orang-orang itu, dan dia di sana meminta mereka untuk segera turun jika tidak ingin mati. Si-hyuk yang masih menelpon, ia di sana meminta izin kepada istrinya untuk menutup teleponnya sejenak karena dia harus melakukan sesuatu. Dan di akhir teleponnya itu, Si-hyuk masih sempat-sempatnya berkata jika dirinya sangat mencintai istrinya. Setelah semua orang keluar dari bus, killer itu pun mulai melakukan penyerangan secara membabi buta. Hanya saja semua serangannya di sana dapat terlihat jelas oleh mata merah Si-hyuk. Tak hanya itu,
Dia bahkan menangkap tangan penyerang itu dengan mudah. Setelah melakukan itu, Si Hyuk pun segera menarik musuhnya agar mendekat ke arahnya. Lalu dengan cepat, Si Hyuk pun langsung melayangkan tinju kuatnya tepat ke wajah orang itu, sampai-sampai tubuhnya pun terhempas ke belakang. Tanpa membuang-buang waktu, Si Hyuk pun segera memberikan serangan berikutnya. Saat lawannya mencoba untuk bangkit, serangan itu pun seketika membuat musuhnya ini tidak berdaya, dan sekarang lehernya bahkan telah dicengkeram. Hidupnya pun kini telah berada di tangan Si Hyuk, dan dia dapat menghabisinya dengan mudah. Saat Si Hyuk menanyakan tentang siapa yang memerintahkannya, orang ini tiba-tiba saja tertawa karena Si Hyuk bahkan tidak mengenali wajahnya. Padahal semua orang di dalam organisasi saat ini sedang seperti binatang yang kelaparan disebabkan harga dari kepala Si Hyuk sedang dilelang. Dalam organisasi terdapat aturan jika mereka tidak boleh keluar dari dunia killer setelah menjadi bagian di dalamnya. Dan Si Hyuk kini telah melanggar hal tersebut. Kehadiran Si Hyuk dianggap sangatlah berbahaya karena Si Hyuk bisa membocorkan semua informasi tentang organisasi kepada musuh, dan sebab itulah organisasi akan melenyapkannya. Si Hyuk yang mendengar fakta itu seketika menjadi sangat terkejut dan panik, dan alasan dari rasa paniknya itu adalah rasa khawatirnya kepada istrinya Miju yang sedari tadi tidak menjawab telepon darinya. Beberapa menit sebelumnya, terlihat Miju yang masih sibuk menyiapkan makanan dengan harapan suaminya bisa cepat sampai di rumah. Namun di momen itu, seseorang pun tiba-tiba saja mengetuk pintunya. Sejenak Miju pun di sana bertanya tentang siapa yang datang, dan seseorang itu pun memperkenalkan dirinya sebagai teman kerja Si Hyuk dan ingin mengatakan sesuatu terkait pengunduran dirinya dalam perusahaan. Miju pun di sana segera membukakan pintu, dan ia pun merasa sedikit terkejut saat melihat pria besar di hadapannya. Tak hanya itu, dia di sana bahkan refleks mundur untuk menjaga jarak. Namun pria itu pun tiba-tiba saja mendorongnya hingga Miju pun terjatuh, padahal dirinya sedang hamil. Sontak Miju pun panik dan langsung berusaha untuk meraih teleponnya agar Si Hyuk segera datang. Akan tetapi semua itu telah terlambat. Bahkan orang ini telah menempatkan senjatanya ke leher Miju. Sementara itu, terlihat Si Hyuk yang baru saja tiba terus berlari dengan tergesa-gesa. Sembari terus berlari, ia pun terus menghubungi istrinya, tapi masih saja tidak ada jawaban. Dalam hatinya Si Hyuk pun dipenuhi pikiran buruk akan rasa khawatir yang terlalu berlebihan tentang keselamatan istrinya. Saat Si Hyuk membuka pintu, ia pun dikejutkan akan banyaknya tapak kaki yang ada di lantai rumahnya. Hal itu menunjukkan jika adanya seseorang telah tiba terlebih dahulu. Sejenak Si Hyuk pun di sana merasa sangat terkejut dan tambah khawatir. Saat ia melangkah lebih dalam, tiba-tiba saja ada seseorang yang menyapanya sembari berkata jika dirinya sudah cukup lama menunggu Si Hyuk. Noda darah terlihat di wajah pria ini, dan dia di sana benar-benar tidak tahu jika Si Hyuk memiliki sebuah keluarga, bahkan memiliki calon anak. Dia pun menyimpulkan jika itulah alasan Si Hyuk mengkhianati organisasi, padahal dirinya telah menganggap jika sosok seperti Si Hyuk bukanlah seseorang yang akan memikirkan hal seperti itu, sampai-sampai ingin memiliki sebuah keluarga. Sejenak perhatian Si Hyuk di sana tertuju pada cairan merah di lantai yang begitu banyak. Meski begitu, dia pun masih terlihat tenang sembari menanyakan apakah ketua sudah mengetahui penyerangan ini. Pria ini pun menjawab jika dia sudah mengetahui maksud ketua organisasi tanpa harus bertanya padanya, dan ini juga adalah keputusannya sendiri untuk bertindak. Pria ini juga sudah lama penasaran tentang seberapa kuat Si Hyuk sebenarnya, sampai-sampai Si Hyuk memiliki julukan sebagai killer terkuat. Akan tetapi temperamen yang dimiliki oleh Si Hyuk benar-benar buruk, seakan tidak ingin tunduk pada siapapun. Bahkan ketua sendiri tidak terlalu mengikatnya, tapi dia malah berkhianat dengan meninggalkan organisasi. Tanpa basa-basi lagi, para killer di sana segera mengerumuninya dengan penyerangan dari segala arah. Untuk mengatasi hal itu, dalam hatinya Si Hyuk pun merasa jika dirinya harus membuat gerakan seminim mungkin dan menyerang balik dengan gerakan mematikan. Terlihat di sana, salah satu pria pun mencoba untuk menyerang Si Hyuk. Namun dengan mudah Si Hyuk di sana langsung menghindarinya sembari menangkap tangannya. Lalu tanpa basa-basi, Si Hyuk di sana langsung mematahkan tangan lawannya, layaknya sedang mematahkan ranting kayu. Setelah itu, Si Hyuk pun dengan cepat merebut senjatanya. Menyadari musuh lain mulai mendekat,
Si Hyuk pun di sana langsung menghabisi pria sebelumnya dengan cepat. Semua orang-orang ini bukanlah preman biasa, melainkan mereka semua adalah killer yang sudah terbiasa akan pekerjaan seperti ini. Meski mereka cukup ahli, tapi perbedaan kekuatan di antara mereka dan Si Hyuk terlalu jauh. Saat Si Hyuk melancarkan serangan balasan, maka satu orang pasti akan langsung tersungkur. Ruang yang terbatas serta musuh yang banyak membuat Si Hyuk cukup kerepotan. Tapi dengan bakat yang dimilikinya, Si Hyuk pun takkan kalah hanya dengan hal sepele seperti ini. Dia juga merupakan sosok yang bisa memanfaatkan medan pertempuran yang kapan saja berubah menjadi keuntungannya. Di sela pertarungan itu, seseorang yang berada di atas tangga tiba-tiba saja berlari ke arahnya. Dengan sebuah tendangan, dia pun membuat Si Hyuk terlempar ke dalam kamar meski dia sudah memblokirnya. Hal itu segera dimanfaatkan oleh musuhnya untuk segera menghabisinya. Namun kenyataannya, mereka hanya datang mengantar nyawanya sendiri, dan para musuhnya itu pun ingin melarikan diri. Namun dengan cepat Si Hyuk di sana langsung menangkapnya kembali dan segera menariknya ke dalam. Tak lama setelah itu, Si Hyuk pun mulai keluar dari dalam kamar. Pemimpin penyerangan ini pun tertawa karena inilah alasan sebenarnya kenapa Si Hyuk bisa dikenal sebagai si merah. Ternyata di sana, Si Hyuk pun keluar dengan baju putihnya yang telah berubah menjadi merah pekat, menandakan sebuah kebrutalan dari pertarungan yang dilakukannya. Pria ini pun akan menangkap Si Hyuk dan berniat untuk menghilangkan julukannya sebagai yang terkuat, sekaligus pulang ke organisasi dengan membawa hadiah dari kepalanya. Sembari bersiap untuk bertarung, pria ini pun mengajak Si Hyuk untuk bermain dengannya. Tanpa pikir panjang lagi, keduanya pun segera melesat maju, dan benturan kedua senjata mereka terdengar begitu keras. Berbanding terbalik dengan sebelumnya, kali ini Si Hyuk mendapatkan lawan yang mahir dalam menggunakan senjata. Serangannya sangatlah berbahaya, dan jika Si Hyuk lengah, maka dia pasti akan dalam bahaya. Mereka berdua pun saling melancarkan serangan yang mematikan. Namun keduanya masih berhasil untuk menghindar dengan baik. Di sela pertarungan itu, lawan Si Hyuk pun di sana mengincar kakinya, dan hal itu membuat keseimbangannya goyah hingga lengannya pun terkena sayatan. Meski begitu, Si Hyuk di sana tidaklah mundur. Bahkan dia di sana memilih untuk maju dengan menerjang lawannya. Dia bahkan mendorongnya hingga keseimbangannya berada dalam situasi buruk. Dengan upaya itu, maka Si Hyuk di sana memiliki keunggulan untuk menghabisinya. Meski begitu, orang ini bukanlah lawan yang mudah, dan setelah berhasil menghindar, Si Hyuk pun segera menarik senjatanya untuk memotongnya. Tapi untuk kesekian kalinya, orang itu pun berhasil menghindar kembali. Tak hanya itu, dia pun segera bangkit sambil melancarkan serangan balasan ke arah Si Hyuk. Namun hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi, di mana pria bermata satu ini ternyata telah tersayat tanpa dirinya sadari. Dia pun yakin jika dirinya sudah menghindar. Tapi siapa sangka Si Hyuk dapat bergerak dengan begitu cepat hingga hampir tak terlihat. Salah satu dari bakat mematikan Si Hyuk adalah cara dirinya bertarung yang dapat mempelajari kelemahan lawannya. Saat sudah menemukannya, maka dia akan mendominasi pertarungan dengan begitu mudah, dan cara itulah yang digunakannya saat ini. Walau pria ini terus menyerang, tapi semua serangannya gagal. Bahkan dirinya lah yang terus tercabik. Sejenak pria ini pun batuk memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Pria ini pun mengetahui jika dirinya tidak bisa menang dari Si Hyuk meskipun sudah mengerahkan segalanya. Lalu Si Hyuk pun di sana menamparnya hingga terjatuh, menunjukkan ketidakberdayaan lawannya. Meski begitu, kematian merupakan hal yang wajar bagi killer. Bahkan orang ini meminta Si Hyuk untuk segera menghabisinya. Tanpa orang itu memintanya, Si Hyuk di sana tetap akan melakukannya karena dia tak akan melepaskan musuhnya. Dengan ini, maka Si Hyuk telah menghabisi semua penyusup yang ada di rumahnya. Akan tetapi dia harus menerima kenyataan pahit jika orang yang sangat berarti untuknya telah tiada dengan cara yang kejam. Mimpinya untuk hidup bahagia dengan membentuk keluarga sederhana hanyalah impian belaka dan hanya menyisakan dendam yang membara. Terlihat di sana, Si Hyuk pun berjalan pergi dari rumahnya. Di dalam hatinya, ia pun mengingat momen saat dirinya memasangkan cincin nikah pada jari istrinya. Ia pun di sana juga mengingat momen saat istrinya hamil seorang anak darinya. Saat hasil USG dari bayinya telah keluar, ia dan istrinya pun merasa sangat bahagia.
Namun momen kebahagiaan yang dirinya alami itu kini telah hilang sepenuhnya dan hanya akan menjadi sebuah kenangan. Mengingat semua momen itu, Si Hyuk pun di sana tak bisa lagi menahan rasa amarahnya. Singkat cerita, Shin pun beralih memperlihatkan foto USJ dan cincin nikah milik Si Hyuk. Ternyata Si Hyuk di sana meletakkannya di atas peti mati istrinya sebagai tanda perpisahan darinya. Sedangkan Si Hyuk sendiri saat ini sedang menelpon seseorang menggunakan telepon milik killer yang menyerangnya sebelumnya. Di saat yang sama, istrinya saat ini akan segera dikremasi. Sekaligus itu adalah perpisahan terakhir untuk mereka. Dan ternyata orang yang sedang diajaknya berbicara itu adalah ketua organisasinya. Dan ketua itu pun menanyakan, apakah si mata satu yang menyerang Si Hyuk kini telah mati? Si Hyuk pun membenarkan hal itu. Dan dia juga memberitahu jika dirinya bahkan tidak menyisakan para bawahan yang datang bersamanya. Sebagai ketua, Lee Kwang-won pun paham jika si mata satu telah bertindak sembrono, tapi dia tetaplah keluarganya. Maka dari itu, Kwang-won pun berniat akan membuat seluruh killer dalam organisasinya untuk mencari Si Hyuk demi membalaskan dendam. Hanya saja, Si Hyuk di sana meminta ketuanya itu tidak perlu melakukan sesuatu yang berlebihan, karena dirinya sendirilah yang akan datang menemuinya. Keesokan harinya di sebuah tempat, terlihat seseorang yang sedang mengupas buah apel, sembari berkata, jika kantor pusat baru saja menghubungi tempat ini untuk menambahkan personil atas insiden yang baru terjadi. Pria ini pun tak menyangka jika organisasi akan mengerahkan sekelompok orang hanya untuk menangkap satu orang saja. Tak hanya itu, kelompok tim si mata, satu yang terkenal ganas, bahkan telah disapu bersih. Dan ketua Kwang-won sendirilah yang secara langsung memerintahkan mereka untuk mengambil mayatnya karena si mata satu tetaplah anggota keluarganya. Pria ini pun menyebut jika kantor pusat tampaknya hanya dipenuhi oleh orang-orang lemah karena bisa-bisanya mereka kesulitan hanya dengan satu orang saja. Rekannya pun menganggap hal itu cukup wajar karena lawan mereka adalah Red Shirt yang dikenal sebagai killer terkuat dengan temperamen yang begitu dingin. Kehadiran Si Hyuk tetaplah seperti sebuah ancaman. Dan sosoknya yang dikenal sebagai legenda hidup pasti bisa membuat orang-orang dari dunia bawah yang tidak terikat dengan organisasi akan mau mengikutinya jika dia menginginkan kelompok baru. Jika dia menginginkannya, maka kehadirannya dapat memicu perang sekaligus merusak keseimbangan dunia bawah. Hanya saja, pria gemuk ini pun merasa jika semua itu hanyalah rumor yang berlebihan. Di saat mereka sedang asik mengobrol, sosok yang mereka bicarakan tiba-tiba saja datang dan perhatian semua orang pun seketika tertuju padanya. Tanpa basa-basi, dengan nada serius Si Hyuk di sana langsung menanyakan tentang di mana bos mereka karena tujuan dirinya datang ke sini adalah untuk berbicara dengannya. Meski Si Hyuk sangat terkenal, tapi orang-orang ini tetap saja ingin mencoba menghadangnya dengan beranggapan jika Si Hyuk pasti sedang tersesat. Karena target yang harus diincar olehnya adalah kantor pusat. Namun pria gemuk yang sejak awal tidak menyukainya, ia pun di sana langsung mendekatinya sembari mengeluarkan senjatanya. Dia bahkan sangat kegirangan dan menganggap jika ini adalah keberuntungannya. Maka dari itu, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera menutup pintu. Hanya saja bosnya di sana tiba-tiba saja datang dan langsung meminta mereka untuk berhenti sebelum sebuah masalah terjadi. Pria berkaki satu ini pun meminta Si Hyuk mengerti atas tindakan anak buahnya karena mereka terlalu banyak mendengar rumor tentangnya. Pria gemuk ini pun tak menyangka jika bosnya akan membiarkan si pengkhianat organisasi ini masuk begitu saja. Walau kesal, tapi pria gemuk itu tidak punya pilihan selain mengurungkan niatnya untuk bertarung dengan Red Shirt. Sejenak pria tua itu pun mengajak Si Hyuk untuk duduk terlebih dahulu. Lalu pembicaraan mereka pun dimulai dengan pria tua cacat itu yang menanyakan alasan Si Hyuk mencarinya. Tanpa basa-basi, Si Hyuk pun mengatakan jika dirinya akan menghabisi ketua Lee Kwang-won. Maka dari itu, dia pun meminta Pak Tua yang ada di depannya ini untuk mengumpulkan orang-orangnya dan menunggu di dalam mobil. Mendengar itu, sejenak pria tua ini pun terdiam dan tak mengatakan apa-apa. Lalu sembari mengeluarkan udutnya, Pak Tua ini pun berkata jika semua itu sudah terlambat karena perebutan suksesi telah berakhir sejak lama. Tak hanya itu, semua orang juga dapat melihat
jika dirinya saat ini hanyalah pria cacat dan ia juga telah menjalani kehidupan layaknya di tempat pengasingan. Bahkan dirinya juga sudah tidak mempunyai kekuatan sebanyak itu untuk melawan Gwangwon. Sejenak Si Hyuk di sana menghela nafasnya sembari merasa sedikit kesal. Lalu tiba-tiba saja Si Hyuk pun berkata, "Jika pria tua ini ternyata masih takut pada adiknya, apakah kau takut jika kakimu yang satunya juga ikut terpotong?" Mendengar itu, pria tua ini pun hanya bisa diam saja dan tak mengatakan apa-apa. Ucapan Si Hyuk yang begitu kasar membuat salah satu dari anak buah pria itu murka. Dia bahkan dengan berani mencengkeram kerah baju Si Hyuk sembari berkata, jika sedari awal dirinya memang sangat tidak menyukainya. Lalu ia pun di sana langsung menyeretnya dan akan segera mengurusnya di luar. Akan tetapi, Si Hyuk di sana tiba-tiba saja menusuk punggungnya dan tanpa pikir panjang, dia pun memulai pertarungan. Bagi Si Hyuk, seorang killer tidaklah membutuhkan tempat untuk bertarung karena semua tempat dapat dijadikan area pertempuran. Terlihat di sana, Si Hyuk pun dengan mudah terus menyerang si gemuk itu secara brutal. Para anak buah yang lain di sana pun hanya bisa melihat sembari berkeringat dingin dan tak berani melakukan apa-apa. Dalam sekejap, pria gemuk itu pun dibuat bertekuk lutut dan tak berdaya, diiringi rasa kesal atas kekalahan dari cara curang yang Si Hyuk lakukan. Tak sampai di situ saja, Si Hyuk pun di sana tiba-tiba saja menarik rambutnya. Lalu ia pun segera menyeretnya ke arah tempat dirinya duduk sebelumnya. Dengan aura intimidasinya, Si Hyuk pun di sana bersiap untuk menghantamkan pria tersebut ke arah meja. Terlihat di sana, Si Hyuk pun tanpa ragu langsung menghajarnya dengan keras. Sejenak ia pun kembali menarik kepala pria tersebut dan kakek tua yang melihat itu pun hanya diam saja. Lalu dengan keras, Si Hyuk pun kembali menghajar pria gemuk itu kembali dengan sangat kuat. Bahkan di sana Si Hyuk pun terus menghajar pria itu tepat di depan mata si kakek tua. Pria ini benar-benar bernasib buruk di hadapan bosnya atas ketidakberdayaannya. Walau dia berusaha untuk meloloskan diri, tapi tubuhnya tidak dalam kondisi baik untuk melakukan hal tersebut. Para anak buah yang sedari tadi melihat kekejaman Si Hyuk, mereka pun kini hanya bisa merasa ketakutan. Lalu dengan nada dinginnya, Si Hyuk pun di sana memanggil pria tua itu dengan nama Lee Bong-won, sembari memintanya untuk segera menjawab pertanyaannya. Sembari merapikan rambutnya, Si Hyuk pun berkata, jika dirinya akan menangkap adikmu yang merupakan ketua organisasi saat ini, maka dari itu Si Hyuk pun di sana meminta agar Pak Tua Bong-won bersedia melakukan apa yang harus dilakukannya. Sejenak Bong-won pun di sana hanya diam saja dan tak menjawab apa-apa. Sementara itu, di kantor pusat Neville Gang, Gong-won pun menyadari jika ada beberapa orang yang tidak hadir di kantornya. Orang-orang yang berada di ruangan ini adalah mereka yang memiliki posisi terkuat, sekaligus dikenal dengan 12 zodiak. Salah satu dari zodiak yang dijuluki si tikus di sana tak menyangka jika si kembar tiga itu berani datang terlambat, padahal mereka dipanggil sendiri oleh ketua organisasi. Beberapa saat kemudian, si kembar tiga itu pun akhirnya datang. Mereka bahkan berjalan masuk dengan penuh percaya diri karena mereka adalah killer yang selalu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Di antara mereka bertiga, sang pemimpin dari ketiga bersaudara itu pun meminta kedua saudaranya yang lain untuk bersikap sopan di hadapan sang ketua organisasi. Lalu mereka di sana pun memberikan rasa hormatnya sekaligus meminta maaf atas keterlambatannya. Dengan hadirnya tiga bersaudara itu, tanpa basa-basi lagi, Gong-won pun langsung menanyakan apakah mereka bisa menyelesaikan tugas ini. Dengan penuh percaya diri, pria ini pun menjawab bahwa mereka pasti akan segera menyelesaikannya dengan cepat dan menyeret kepala Redshirt ke hadapan ketua organisasinya. Di sisi lain, Bong-won pun kini telah mempersiapkan semuanya. Namun ia di sana merasa sedikit khawatir. Apakah Si Hyuk akan baik-baik saja dengan datang seorang diri? Bagi Si Hyuk, dirinya adalah seorang killer dan Bong-won saat ini harus membuat permintaan untuk menghabisi adiknya. Tapi tetap saja dia akan membutuhkan bantuan untuk mengatasi para serangga yang begitu banyak di dalam kantor pusat. Kemudian Si Hyuk pun beranjak pergi sembari berniat untuk segera melampiaskan dendamnya karena mood di dalam hatinya saat ini benar-benar sangatlah buruk. Setelah Si Hyuk pergi, Bong-won pun tiba-tiba saja tertawa sembari memegangi kakinya yang telah terpotong. Dengan tawanya itu, ia pun merasa sangat senang
karena setelah sekian lama, kondisinya kini telah berbalik dan ini adalah kesempatannya untuk berada di puncak. Sementara itu, Si Hyuk pun kini sedang mengendarai mobilnya untuk menuju ke sarang musuh. Namun dia di sana merasa sedang diintai. Walau mobil di belakang terus menjaga jaraknya dengan cukup baik, tapi instingnya mengatakan jika mereka adalah musuh. Di dalam mobil itu, kedua bersaudara ini terus saja ribut dan meminta kakak tertuanya yang berada di belakang untuk membeli mesin cuci. Salah satu dari mereka menginginkan mesin cuci dan yang lainnya menginginkan konsol game. Kakak tertuanya pun di sana meminta kedua adiknya itu untuk fokus pada misi. Dan jika berhasil, maka mereka akan mendapatkan barang yang diinginkannya. Untuk saat ini, mereka harus menghabisi red shirt yang ada di depannya terlebih dahulu. Namun tiba-tiba saja, Si Hyuk pun di sana melakukan sesuatu yang tidak terduga, di mana mobil Si Hyuk saat ini malah mengarah ke arah mereka. Kedua bersaudara ini pun cukup panik disebabkan mobil Si Hyuk kini malah melaju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Di antara mereka, hanya sang kakak yang masih tenang. Ia pun meminta saudaranya untuk menginjak gas lebih dalam. Dengan begitu, maka keduanya pun melaju dengan kecepatan penuh dan sebentar lagi tabrakan akan terjadi. Hanya saja saat benturan hampir terjadi, mereka pun dengan cepat langsung mengubah lintasannya. Terlihat di sana, mereka semua pun kini telah berhenti tepat di tengah jalan. Setelah itu, Si Hyuk pun keluar dari dalam mobilnya sembari membawa belati miliknya. Lalu orang-orang yang mengikuti si kembar di sana pun mulai berdatangan. Mereka pun sangat bersemangat karena targetnya hanyalah seorang diri dan mereka hanya perlu mengerumuninya. Namun Si Hyuk bukanlah lawan yang pantas untuk mereka. Dan bagi Si Hyuk, mereka hanyalah datang untuk mengantarkan nyawanya. Sementara itu, si bungsu di sana merasa jika timnya akan kalah dan kakaknya pun menjawab jika hal itu sudah sewajarnya karena mereka hanyalah anak buah. Bahkan dirinya juga bisa mengalahkan mereka semua seorang diri. Kemudian, sang kakak tertua di sana pun mengingatkan kedua adiknya agar tidak meremehkan targetnya kali ini, karena mereka bisa saja tidak akan pernah bertemu satu sama lain lagi. Maka dari itu, saat ini mereka hanya perlu bertarung seperti biasanya, yaitu menjadi satu. Terlihat di sana, Si Hyuk pun kini telah mengeliminasi semua anak buahnya dengan sangat mudah. Dengan tatapan mata merahnya, Si Hyuk pun meminta mereka semua untuk segera maju. Mendengar itu, sang kakak pun memerintahkan kedua adiknya untuk segera menangkap targetnya. Pertarungan pun pecah dengan 3 lawan 1, dan mereka berempat adalah tokoh elit dalam organisasi killer. Si Hyuk pun sangat mengetahui jika lawannya saat ini merupakan killer kesayangan ketua organisasi, dikarenakan kemampuan mereka yang menonjol. Namun si Hyuk takkan gentar, dan dia di sana langsung mengincar salah satu dari mereka, bahkan sampai membuatnya terhempas mundur. Saat menghadapi mereka, terdapat satu hal yang harus dirinya perhatikan. Walau Si Hyuk berhasil memukul mundur salah satu dari lawannya, tapi yang lainnya langsung menyerang dari sisi yang lain. Tak hanya itu, yang lainnya juga pasti akan langsung mengincarnya dari titik butanya. Ini sama saja dengan pertarungan dua sisi yang berlangsung dengan sangat cepat, dan Si Hyuk kini sedang berada dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Pisau musuh di depannya saat ini benar-benar mengincar titik vital yang dapat menghabisinya jika dia lengah. Lalu Si Hyuk pun di sana meloloskan diri dari serangan itu dengan menundukkan tubuhnya. Bahkan tendangan yang mengincarnya dari belakangnya malah mengenai sang kakak. Namun siapa sangka, semua ini adalah bagian dari rencana mereka jika gagal dalam serangan pertamanya. Si nomor 2 memanfaatkan hal itu sebagai pijakan untuk melancarkan serangan yang tidak terduga. Walau hanya sebuah tendangan, tapi di ujung kaki si nomor 2 telah terselip senjata. Serangan yang tidak normal itu pun membuat Si Hyuk tak dapat berbuat apa-apa, dan ia di sana langsung terkena serangan tepat di punggungnya. Sejenak nomor 2 pun di sana sangat menyayangkan jika serangannya meleset, padahal dia mengincar lehernya. Meski terluka, tapi Si Hyuk tidaklah bergeming, dan dia dengan cepat segera menangkap musuhnya yang berada di udara. Kemudian Si Hyuk pun langsung membantingnya ke aspal dengan sangat kuat. Si Hyuk pun di sana benar-benar menunjukkan sosoknya yang tidak goyah dengan luka seperti ini. Bahkan dia tidaklah terkejut akan rasa sakit yang diterimanya. Meski begitu, dia pun memahami jika otot punggungnya telah terpotong.
dan semakin lama dirinya bertarung, maka akan semakin tidak menguntungkannya. Maka dari itu, dia harus segera menyelesaikan semuanya dengan cepat. Si kembar tiga ini pun tidak memungkiri jika lawannya kali ini nampaknya sangatlah berbahaya hingga dapat mengacaukan kombinasi serangan mereka. Si nomor 2 yang masih tergeletak pun di sana cukup kesal dan langsung meminta kedua saudaranya untuk segera membalaskan perlakuan yang diterimanya. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera melesat maju dengan serangan dari dua sisi. Keduanya pun silih berganti melakukan serangan dengan kecepatan yang begitu tinggi hingga memaksa Si Hyuk untuk mundur secara perlahan. Di tengah pertarungan sengit itu, si nomor 2 yang sebelumnya tergeletak kini telah bangkit kembali dan langsung berlari ke arah targetnya. Dia pun memanfaatkan tubuh saudaranya agar pandangan Si Hyuk teralihkan, lalu dengan cepat langsung melompat untuk mengincarnya. Si Hyuk yang direpotkan dengan serangan darat dari dua sisi, di sana pun tidak bisa menghindari serangan si nomor 2. Saat pahanya telah tertusuk, maka mereka dengan cepat langsung menyayatnya. Dan meski Si Hyuk berusaha menghindar, tapi tetap saja tubuhnya menerima dampaknya. Meski begitu, dia pun segera mendapatkan momentumnya kembali dengan mengatasi serangan yang datang ke arahnya. Jika terus terkena sayatan ringan, maka tubuh Si Hyuk pastinya takkan mampu bertahan lebih lama. Kedua orang di depannya akan berusaha membatasi pergerakannya, dan saat mereka melihat celah, maka si nomor 1 akan langsung menyerang sebagai pengeksekusi. Jika dirinya lengah sedikit saja, Si Hyuk pun yakin jika dirinya akan dalam bahaya, bahkan berpotensi mati dalam satu serangan yang fatal. Maka dari itu, dia harus bertahan sambil mencari kesempatan untuk membalikkan situasi. Terlihat di sana, Si Hyuk pun kini dalam situasi yang buruk dengan tiang di belakangnya, dan dia tidak punya waktu untuk melarikan diri lagi. Si nomor 3 di sana merasa jika pertarungan ini akan segera selesai, dan dia bahkan telah memikirkan tempat yang cocok untuk merayakannya. Meski unggul, tapi sang kakak di sana mengingatkan mereka berdua agar tidak lengah dan tetap fokus untuk menghabis red shirt. Si Hyuk pun tak punya pilihan selain memanfaatkan tiang ini sebagai tameng saat dirinya tidak bisa menghindari serangan lagi. Si nomor 1 di sana pun tak mengerti kenapa targetnya ini belum tumbang juga. Padahal mereka bertiga sudah mendominasi penuh. Akan tetapi instingnya mengatakan jika sosok yang mereka hadapi saat ini adalah orang berbahaya. Bahkan tatapan matanya pun tidak berubah, di mana tatapan merah itu seakan melihat mangsanya, menunjukkan kepercayaan diri yang begitu tinggi sebagai predator puncak. Dia pun tak paham kenapa Si Hyuk masih bisa menatap seperti itu, padahal dia sudah hampir mati dan hanya soal waktu jika dirinya akan kelelahan. Berbanding terbalik dengan mereka yang unggul, tapi dirinya saat ini malah merasa seakan-akan seperti sedang bertarung di tepi jurang, dan saat mundur sedikit saja, maka hal berbahaya pasti akan terjadi. Maka dari itu, dia pun memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam menyerangnya. Tapi si nomor 3 malah dengan sembrono menerobos maju. Dia pun sangat kesal kenapa targetnya belum mati, padahal dia sudah tidak bisa melakukan apapun. Sang kakak yang melihat itu pun langsung mencoba menghentikan tindakan adiknya, sembari memintanya untuk segera mundur. Namun semuanya sudah terlambat dan sang predator telah mendapatkan mangsanya. Dengan cepat, Si Hyuk pun di sana langsung menangkapnya dan menusuk bagian kiri si nomor 3 sembari mencekiknya. Tak hanya itu, dia bahkan menusuk beberapa titik di tubuhnya. Walau tusukan itu tidak ditujukan untuk menghabisinya, tapi tetap saja itu sudah cukup untuk membuatnya tak berdaya. Kedua saudaranya yang melihat itu pun segera menjatuhkan senjata mereka. Siapa sangka mereka di sana akan menyerah dan meminta Si Hyuk untuk membiarkan adiknya tetap hidup, dan mereka akan melakukan apapun untuknya. Hal ini menunjukkan jika ikatan persaudaraan mereka benar-benar kuat dan mereka tak bisa melihat salah satunya mati. Si nomor 3 pun di sana meminta maaf kepada saudaranya karena dia telah merusak semuanya dengan terbawa amarah untuk menyelesaikan misi. Setelah mengucapkan itu, Si Hyuk pun di sana tiba-tiba saja langsung menghabisinya tanpa ampun. Lalu Si Hyuk pun mengingatkan agar kedua bocah di hadapannya ini mengambil senjata mereka kembali, karena itulah cara agar mereka bisa menyelamatkan saudaranya yang tersisa. Bagi Si Hyuk, dirinya tak peduli dan seberapa banyak musuhnya, dia pasti akan mengalahkan semuanya. Dan ini adalah hukuman bagi mereka yang telah berani menyentuh keluarganya.
Kedua bersaudara ini yang sudah terbakar emosi segera melesat maju dengan penuh amarah. Kedua bersaudara ini yang sudah terbakar emosi, mereka pun segera melesat maju dengan kekuatan penuhnya. Serangan pertama pun dihindari oleh Si Hyuk dengan baik. Bahkan dia di sana langsung membalas serangan yang datang padanya. Lalu dia pun kembali menghadapi sang kakak, dan keduanya tampak bertempur dengan sengit. Mereka adalah ahli dalam penggunaan senjata jarak dekat karena mereka dikategorikan sebagai assassin. Meski begitu, Si Hyuk berada di level yang berbeda dengan kemampuan yang tak terkalahkan. Si nomor 2 pun berusaha untuk bangkit dan mendapati jika kakaknya telah dihabisi. Si Hyuk bahkan tidak membiarkan nomor 2 untuk bangun, dan dengan cepat ia pun langsung menendangnya dengan sangat keras. Si nomor 2 pun tidak menyangka jika mereka bertiga akan berakhir menyedihkan seperti ini. Sejenak dalam hatinya ia pun sadar jika mereka telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Dengan begitu, maka ketiga bersaudara itu pun telah dikalahkan. Kabar tentang kekalahan si kembar 3 pun mulai menyebar, dan semua anak buahnya yang berjumlah 18 orang juga tewas di tempat. Untuk saat ini, keberadaan Red Shot masih belum diketahui. Jadi untuk orang yang ada di luar perusahaan, mereka pun diperintahkan agar tetap waspada dan tidak lengah. Beberapa saat kemudian, pria ini pun melaporkan jika mereka telah mendeteksi keberadaan Red Shot. Terlihat di sana, ternyata Si Hyuk pun kini telah tiba di depan kantor pusat tanpa keraguan sedikit pun. Walau dia hanya seorang diri, semua orang pun dapat melihat mata merahnya, menunjukkan jika dia adalah sang predator. Ditambah dengan baju yang sudah menjadi merah akibat cairan merah dari lawannya. Informasi itu pun mengejutkan pria ini, dan dia di sana akan segera turun. Lalu seseorang di sana menanyakan, apakah ketua timnya akan benar-benar harus turun ke sana? Namun ketua timnya di sana tiba-tiba saja meminta mereka untuk bersiap karena Si Hyuk tidak datang ke tempat ini dengan tujuan damai. Mereka ini adalah orang-orang yang pernah satu tim dengan Si Hyuk. Maka dari itu, mereka seharusnya sudah tahu tentang arti dari kedatangannya. Sementara itu, di depan kantor, Si Hyuk pun masih berdiri di sana dengan orang-orang yang terus saja mengelilinginya. Salah satu pria yang ada di sana pun kini terlihat sedang menerima sebuah panggilan dari atasannya, dan yang meneleponnya itu adalah pria ini. Dia adalah kepala divisi keamanan, dan dia pun di sana meminta penjaga di bawah untuk membiarkan Si Hyuk masuk. Semua itu disebabkan di bawah sana terlalu banyak mata yang memandang, dan hal itu bisa merusak citra perusahaannya. Maka dari itu, cara terbaiknya adalah mengurusnya di dalam kantor secara diam-diam. Mendengar perintah itu, pria ini pun meminta yang lainnya untuk menyingkir sembari membiarkan Si Hyuk untuk masuk. Tanpa ragu, Si Hyuk pun di sana langsung berjalan masuk, meski dia saat ini sedang berada di sarang musuh. Akan tetapi Si Hyuk selalu menganggap dirinya sebagai predator, dan sekumpulan mangsa takkan membuatnya takut walaupun mereka menang jumlah. Di saat Si Hyuk ingin masuk ke dalam, terlihat ketua tim dari mantan timnya Si Hyuk pun datang. Dengan serius, ia pun menanyakan apakah Si Hyuk benar-benar harus berbuat sejauh ini. Dia pun mengakui jika dirinya telah mendengar tentang apa yang terjadi. Namun tetap saja, orang yang masih hidup haruslah tetap hidup dan jangan menggali kematiannya sendiri. Pria ini pun mengingatkan agar Si Hyuk sebaiknya pergi, karena Si Hyuk bisa saja benar-benar mati di tempat ini. Akan tetapi, Si Hyuk di sana tidak punya niat untuk mundur, dan dia bahkan berjalan melewatinya sembari mengungkapkan jika istrinya sudah menerima baju bayi darinya, dan dia sangat senang. Maka dari itu, Si Hyuk pun mengucapkan terima kasih dengan harapan agar pria yang bernama Mansu ini tidak menghalanginya untuk masuk. Semua itu karena almarhum istrinya pasti akan merasa sedih jika mereka harus saling bertarung. Melihat itu, Mansu pun di sana hanya bisa menatap Si Hyuk sembari merasa sedikit sedih juga. Saat masuk ke dalam perusahaan, orang-orang yang berada di sana mulai melihatnya. Dengan santai, Si Hyuk pun di sana terus berjalan masuk dan langsung menuju lift. Namun orang-orang yang berada di sana tiba-tiba saja mengikuti Si Hyuk untuk masuk ke dalam lift. Di dalam lift, Si Hyuk pun bertanya, apakah mereka semua sudah bosan hidup karena berani sekali mencoba untuk menghalanginya. Jika hal itu yang mereka inginkan, maka Si Hyuk akan menyelesaikannya dengan cepat. Terlihat di sana, saat pintu lift mulai menutup,
orang-orang itu pun telah bersiap untuk menyerang Si Hyuk. Dalam waktu singkat, pertarungan pun dimulai di tempat yang begitu terbatas. Sejenak Shin pun beralih ke ketua organisasi Gwangwon. Terlihat di sana, ia pun sedang menanyakan tentang informasi tentang orang-orangnya Bongwon. Kepala divisi pun menjawab, jika semua senjata sudah diamankan, dan sepertinya orang-orangnya Bongwon tidak akan keluar hari ini. Hanya saja, kepala divisi di sana pun menganggap jika tindakan bosnya ini terlihat sangat berlebihan. Merespon itu, ketua Gwangwon pun menjawab bahwa dirinya telah mendengar laporan jika Si Hyuk pernah bertemu dengan Bongwon sebelum ke tempat ini. Mungkin bagi sebagian orang, tindakan yang diambilnya terlalu berlebihan, tapi Gwangwon sangat mengenal kakaknya dan juga Si Hyuk. Sejenak Shin pun mundur saat Gwangwon dan Bongwon masih bersama. Di masa lalu, Gwangwon dan Bongwon adalah dua orang yang melakukan pekerjaan bersama untuk membesarkan perusahaan. Saat ini, mereka sedang menghadapi gangguan dari musuh, dan Bongwon pasti akan mengurusnya karena menghancurkan semangat mereka adalah yang paling penting. Dia pun berniat akan memastikan agar tidak ada lagi yang mengganggu proyek yang akan mereka jalani. Untuk itu, Bongwon pun akan menunjukkan tentang apa yang akan para musuh dapatkan jika mereka berani bermain-main dengannya. Gwangwon pun dapat melihat jika saudaranya adalah salah satu dari monster yang tidak akan sungkan untuk menghabisi lawannya. Singkat cerita, Shin pun beralih kembali memperlihatkan Gwangwon dan juga Si Hyuk. Pada waktu itu, Gwangwon pun sedang mengurus sesuatu bersama Si Hyuk, dan dia pun di sana merasa tak menyangka jika dirinya akan melakukan hal ini bersama dengan pemula. Maka dari itu, dia menyarankan agar Si Hyuk tidak melakukan apapun dan hanya perlu berada di belakangnya. Tepat setelah itu, mereka berdua pun segera masuk ke dalam. Terlihat di sana, semua orang yang ada di sana pun sontak melihat mereka berdua secara terus-menerus. Si Hyuk yang menyadari hal itu, ia pun langsung menatap balik mereka dengan tajam. Sejenak Gwangwon pun di sana memperkenalkan dirinya kepada seseorang. Akan tetapi pria yang ditemuinya di sana malah ingin bertemu Bongwon. Baginya, melakukan pembicaraan dengan Gwangwon hanya akan membuang-buang waktunya. Meski begitu, sembari menghidupkan udutnya, pria ini pun berkata jika dirinya tidak berniat untuk membiarkan saudaranya Bongwon ini pergi begitu saja. Salah satu pria di sana pun tiba-tiba saja menutup pintu, menandakan jika sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Sejenak pria ini pun meminta Gwangwon untuk menandatangani kertas yang ada di depannya. Terlihat di sana, Gwangwon pun seketika merasa sedikit bingung dan hanya diam saja. Di saat itulah Si Hyuk langsung mendekat sambil menggulung bajunya. Pria ini pun menduga jika penjaga di depannya ini ingin membaca kontrak terlebih dahulu. Hanya saja Si Hyuk di sana malah melakukan hal tak terduga dan langsung menampar pria itu dengan sangat keras. Gwangwon yang melihat tindakan penuh keberanian dan tanpa keraguan itu, ia pun hanya bisa tercengang. Terlihat di sana, Si Hyuk pun menarik rambut pria tersebut sembari memintanya untuk mendengarkan baik-baik. Lalu dengan keras, Si Hyuk pun di sana langsung menghantamkan kepalanya ke meja dengan sangat kuat. Setelah itu, Si Hyuk pun di sana memaksa pria itu untuk tunduk. Dengan aura penuh intimidasi, Si Hyuk pun berkata jika ini adalah cara terbaik darinya untuk memberi salam. Pertarungan pun seketika pecah karena para anak buah pria itu takkan diam begitu saja. Sementara itu, Gwangwon di sana hanya tetap duduk sembari menyaksikan pertarungan hebat yang ada di depannya. Terlihat di sana, Si Hyuk pun dengan mudah mendominasi dan terus saja menghajar mereka tanpa ampun. Singkat cerita, mereka pun akhirnya keluar sembari mendapatkan hasil kontrak seperti yang diinginkan. Sejenak Gwangwon pun menganggap jika tindakan Si Hyuk sangatlah sembrono karena musuh memiliki jumlah yang banyak dan akan merugikan mereka. Jadi dia pun penasaran tentang alasan Si Hyuk yang tetap melakukan pertarungan walaupun situasinya tidak menguntungkan. Dengan wajah datar, Si Hyuk pun menegaskan jika dirinya tidak merasa akan kalah dan ia tak akan pernah kalah. Keberadaan Si Hyuk membuat Gwangwon sangat terkesan, tapi temperamennya yang buruk membuat Si Hyuk seperti bukan seseorang yang suka menjilat, bahkan tidak mudah untuk dikendalikan. Kembali ke saat ini, terlihat di sana, orang-orang pun kini sudah menunggu Si Hyuk untuk keluar dari lift. Wajah mereka tampak tegang, karena Si Hyuk dikenal sebagai sosok yang dari awal pertarungannya hingga sekarang tidak pernah bisa dikalahkan. Dia adalah gambaran sosok monster yang selalu memenangkan pertarungannya.
Sementara itu, di luar gedung terlihat adanya sekumpulan orang yang sedang menunggu perintah dari seseorang. Yang benar saja, ternyata mereka adalah orang-orang suruhan Bong Won. Dan Bong Won saat ini merasa jika pihaknya juga harus memulai aksinya dengan perintah itu. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka pun langsung melangkah maju untuk membuat malam ini menjadi semakin panjang. Di sisi lain, Si Hyuk pun telah berhasil menghabisi orang-orang yang sebelumnya berada di lift dengan sangat mudah. Ia pun di sana mulai berjalan meninggalkan lift dengan kondisi bajunya yang telah bertambah merah akibat pertarungan. Tanpa ragu, Si Hyuk pun langsung berdiri di antara kerumunan orang-orang bersenjata yang ada di sana. Meski Si Hyuk hanya seorang diri, orang-orang di sana pun terlihat ragu, bahkan berusaha untuk menyingkir dari jalan yang akan dilewati oleh Si Hyuk. Kemudian, salah satu dari mereka di sana merasa muak karena terus-terusan bersikap layaknya pengecut, dan dia akan segera dipromosikan jika berhasil mengalahkan Si Hyuk. Tanpa pikir panjang lagi, dia pun segera menyerang, tapi Si Hyuk di sana dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Dalam waktu singkat, orang ini pun dihabisi dengan satu serangan di titik vitalnya. Tindakan itu membuat orang-orang di sana terus ketakutan melihat wujud Si Hyuk yang sangat menakutkan. Tak hanya itu, Si Hyuk di sana bahkan memutar belatinya di dalam tubuh orang itu. Orang ini pun sontak hanya bisa berteriak kesakitan atas perlakuan tanpa belas kasih ini. Si Hyuk pun di sana seakan-akan seperti memberitahu kepada mereka semua jika inilah balasan jika berani mengusiknya. Saat pria ini masih sibuk menahan rasa sakit di lehernya, Si Hyuk pun di sana langsung menendangnya dengan sangat kuat, sampai-sampai pria itu pun terpental dan cairan merahnya muncrat kemana-mana. Pada akhirnya, pria tersebut pun kini telah kehilangan nyawanya. Orang-orang di sana pun tidak memungkiri jika Si Hyuk memang sangat berbahaya, tapi dia tetaplah seorang diri. Maka dari itu, mereka pun di sana hanya perlu menyerangnya secara bersama-sama dari segala sisi. Si Hyuk yang melihat kedatangan mereka, ia pun bersiap akan memulai perburuannya dan berniat untuk segera ke atas, tempat di mana ketua organisasi berada. Sementara itu di sisi Bong Won, seseorang pun menanyakan kepadanya apakah mereka benar-benar harus masuk, padahal jumlah dari mereka tidaklah banyak. Bagi Bong Won, pertarungan tidak hanya dimenangkan oleh jumlah dan keadaan bisa terus berubah berdasarkan siapa yang memimpin. Si Hyuk adalah sosok yang tidak boleh diremehkan. Bahkan orang-orang di dalam kantor pusat pasti akan berpikir terlebih dahulu untuk menyerangnya. Perbedaan kekuatan mental sangatlah berpengaruh, dan Si Hyuk unggul dalam segala aspek. Para penjaga maupun killer di tempat itu adalah orang yang digaji. Meski mereka sangat menginginkan uang, tapi nyawa mereka sedang dipertaruhkan karena melawan sosok yang dijuluki sebagai killer terkuat. Orang-orang yang melihat Si Hyuk bertarung secara langsung di depan mata mereka pasti akan mengalami guncangan mental yang cukup berat. Walau mereka killer, tapi mereka juga akan memikirkan resiko dari keputusan yang diambilnya. Tapi bagi mereka, musuhnya hanya satu orang, jadi mereka juga tak akan mundur begitu saja. Namun Bong Won di sana memikirkan sesuatu yang menarik, di mana resikonya akan bertambah. Para killer pastinya akan cukup kebingungan karena informasi yang mereka dapatkan tentang lawannya hanyalah Si Hyuk seorang diri. Momen seperti inilah yang paling tepat untuk terlibat, dan para anak buah Bong Won kini telah menunjukkan dirinya. Dengan ini, maka papan permainan akan dapat berubah, dan Si Hyuk hanya perlu melakukan pembalasan dendam dan mengakhiri semuanya dengan menghabisi ketua organisasi. Sementara itu, ketua organisasi Gwangwon pun tak menyangka jika situasinya akan semakin menyenangkan. Maka dari itu, dia pun langsung mengumpulkan kedua belas zodiak untuk menghancurkan para musuh yang telah berani menginjakkan kakinya di tempat ini. Untuk zodiak monyet hingga babi, Gwangwon pun memerintahkannya untuk mempertahankan lantai bawah. Dalam misi ini, semua orang akan mendapatkan bayaran 1 miliar. Lalu untuk zodiak tikus hingga domba, Gwangwon pun memerintahkannya untuk menghabisi Si Hyuk secara langsung. Jika mereka berhasil melakukannya, maka bayarannya adalah senilai 10 miliar. Akan tetapi, jika mereka bisa membawanya hidup-hidup, maka Gwangwon akan memberikan bonus yang jauh lebih tinggi. Terlihat di sana, para zodiak yang telah ditunjuk dengan cepat langsung melakukan perintah bosnya dengan terjun ke tempat pertarungan. Orang-orang yang ada di sana pun tak menyangka jika kedua belas zodiak telah dikerahkan
menunjukkan jika situasinya benar-benar gawat. Si Hyuk yang melihat itu, ia pun di sana masih saja berdiri di tengah kerumunan dengan tenang. Salah satu zodiak di sana pun mendekat sembari mengatakan jika dirinya selalu mengagumi si Hyuk yang menjadi bagian terpenting dalam dunia killer. Akan tetapi, tindakannya sudah melewati batas dan dia harus berhenti sekarang juga. Hanya saja si Hyuk di sana pun enggan basa-basi dan dengan santainya ia mengambil senjata bekas musuh yang telah tewas. Sembari bersiap untuk bertarung, ia pun di sana menanyakan tentang berapa banyak bayaran yang akan mereka terima saat mendapatkan kepalanya. Dengan aura intimidasinya, si Hyuk pun berkata, jika mereka ingin mempertaruhkan hidupnya, si Hyuk merasa jika mereka setidaknya harus mendapatkan bayaran yang sepadan. Semua orang yang mendengar itu, seketika mereka pun merasa jika hal ini tidaklah adil karena mereka juga mempertaruhkan nyawanya. Tapi kenapa hanya para zodiak yang mendapat bayaran fantastis? Menyadari situasi itu, pria ini pun merasa jika si Hyuk sepertinya sudah bosan hidup karena mencoba membuat citra para zodiak menjadi buruk. Jika memang begitu, maka dia akan mengabulkannya sekarang juga. Terlihat di sana, si zodiak ini ternyata memiliki keahlian dalam melemparkan senjata tersembunyi, dan jika si Hyuk lengah, maka dia akan dalam bahaya. Untuk mengatasi serangan yang datang, maka si Hyuk di sana harus menajamkan instingnya serta mendorong inderanya ke puncak. Langkah selanjutnya adalah memperpendek jarak, dikarenakan bertarung dengan jarak jauh akan sangat merugikannya. Dalam waktu singkat, si Hyuk di sana telah berhasil mendapatkan salah satu zodiak setelah berada dalam jangkauan serangannya. Dengan sangat keras, si Hyuk pun di sana langsung membantingnya ke lantai, lalu dengan cepat langsung menyerangnya tepat di titik vitalnya. Terlihat di sana, zodiak selanjutnya pun datang dengan senjata yang aneh. Namun si Hyuk tidak datang untuk bermain, dan dengan sangat mudah ia pun langsung memenggal kelapa pria tersebut. Meski para zodiak terus menyerang si Hyuk secara bersamaan, tapi mereka di sana terlihat seperti amatir di hadapan si Hyuk yang tak terkalahkan. Tak hanya itu, orang-orang yang berada di tempat itu pun mencoba untuk memanfaatkan pertarungan tersebut dengan langsung menargetkan si Hyuk. Akan tetapi, si Hyuk bukanlah sosok yang akan mundur saat musuhnya menyerbunya. Dia bahkan memutuskan untuk menyambut dan melesat ke arah mereka sembari menebasnya. Kemudian, sebuah rantai tiba-tiba saja berada tepat di depan wajahnya dan hampir mengenainya. Si Hyuk pun dengan cepat langsung menghindar, dan dia saat ini sedang melawan zodiak yang paling merepotkan di antara yang lainnya. Sosok itu adalah pengguna rantai yang sangat berbahaya, dan menghadapinya pun tidaklah mudah. Akan tetapi, si Hyuk di sana hanya perlu bertahan dan mencari celah untuk menyerang. Pengguna rantai harus selalu mengendalikan senjatanya, dan terkadang dia akan melupakan pertahanan tubuhnya sendiri. Saat melihat celah, si Hyuk pun di sana dengan cepat langsung melemparkan belati miliknya tepat ke kepala lawannya. Terlihat di sana, pria zodiak itu pun pada akhirnya berhasil dihabisi oleh si Hyuk dengan mudah. Meski begitu, si Hyuk juga tidak dalam keadaan yang baik saat terlalu memaksakan pergerakannya. Salah satu luka fatal yang diterimanya adalah tusukan yang dilancarkan si kembar tiga sebelumnya. Setelah menghabisi yang lainnya, maka si Hyuk pun mendekati zodiak pertama yang menyerangnya. Sang zodiak yang merasa tidak bisa memenangkan pertarungan, ia pun mulai dipenuhi ketakutan agar bisa selamat. Dia pun tiba-tiba saja berteriak sambil mengatakan jika kepala si Hyuk bernilai 10 miliar. Para killer pun tak menyangka jika bayaran itu hanya diketahui oleh 12 zodiak tanpa mengumumkannya secara langsung. Mereka pun di sana tidak peduli pada sang zodiak dan hanya sibuk membicarakan terkait bayaran itu. Jika saja sang zodiak memberitahunya sejak awal, maka mereka mungkin saja akan membantunya. Kemudian si Hyuk pun tanpa ampun langsung menghabisinya sembari mengatakan jika pemimpin organisasi tampaknya sangat terburu-buru dengan memberi harga 10 miliar untuk dirinya. Sejenak si Hyuk pun di sana menanyakan tentang alasan orang-orang di sekitarnya yang tidak mengambil senjata mereka. Mereka sebaiknya menghasilkan uang yang banyak, dan untuk itulah si Hyuk menyuruh mereka untuk bertarung dengannya. Dia pun paham jika para killer di sekelilingnya tampak takut, tapi dirinya hanyalah seorang diri. Maka dari itu, dia harusnya layak untuk diburu. Dan mereka di sana pun seketika langsung mengerumuninya dari segala sisi. Sementara itu, di tempat lain,
pertarungan pun pecah dengan benturan antara kelompok Gwangwon dan Bongwon. Namun tempat itu telah dijaga ketat oleh para zodiak yang tersisa, dan mereka bahkan dapat mendominasi dengan sangat baik. Mereka mengalahkan satu persatu musuh yang berhasil menerobos kantor pusat. Para zodiak melakukan tugasnya dengan baik, dan mereka bahkan belum terluka sedikit pun melawan para musuh. Pria ini merupakan zodiak monyet yang memimpin pertarungan, dan ia di sana meminta rekannya yang merupakan zodiak anjing untuk menjaga tangga agar tak ada satupun musuh yang bisa lewat. Lalu untuk zodiak ayam dan babi, ia pun meminta mereka untuk menjaga pintu masuk agar tidak ada lagi penyusup yang masuk ke tempat ini. Sementara dirinya akan mengurus pemimpin musuh yang telah berani menyerang kantor pusat ini. Orang yang dimaksud itu adalah pria berjas merah ini, dan keduanya kini sudah saling bertatapan. Sementara itu, Mansu yang sebelumnya berada di bawah kini mulai menaiki lift untuk naik ke lantai atas sembari memasang ekspresi seriusnya. Namun salah satu anak buahnya di sana menanyakan apakah ketua timnya harus melakukan ini. Mansu pun menjawab bahwa mereka adalah killer dan ketua organisasi telah memasang bayaran senilai 10 miliar untuk kepala Si Hyuk, dan mereka yang tidak mau ikut serta akan dikeluarkan dari organisasi. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di tempat pertarungan dan suara teriakan dari orang-orang pun menggema di sana. Pria yang ada di belakang Mansu pun seketika merasa tercengang menyaksikan apa yang ada di depannya. Semua orang di sana tampak sudah kehilangan akalnya dikarenakan jumlah uang yang begitu banyak sebagai bayaran atas kepala Si Hyuk. Mereka terus melayangkan senjatanya dari segala sisi untuk menghabisi Si Hyuk. Akan tetapi, Si Hyuk di sana bahkan tidak bergeming sama sekali dengan dirinya yang terus menghabisi musuhnya satu persatu. Walau pisau berterbangan dari segala arah, tapi Si Hyuk pun tidak menunjukkan rasa takut maupun kelemahannya. Dia bahkan menunjukkan sosoknya yang absolut dan dapat bertahan meskipun medan pertarungan tidak menguntungkannya. Walau tubuhnya tersayat oleh senjata musuhnya, Si Hyuk di sana pun tidak peduli karena dia hanya perlu menghabisi mereka yang datang ke arahnya. Meskipun sudah menghabisi musuh yang banyak, tapi para musuhnya di sana terus saja berdatangan tanpa henti dari segala sisi. Mereka di sana pun merasa sangat bersemangat sembari berharap jika tinggal sedikit lagi Si Hyuk akan kalah. Di tengah pertarungan itu, Mansu pun tiba-tiba saja datang, tapi dia di sana malah menyerang orang yang seharusnya menjadi rekannya. Serangan itu pun seketika menghentikan pertarungan sejenak, dan perhatian semua orang kini tertuju padanya. Mansu pun berteriak sembari berkata, jika mereka semua telah kehilangan akal karena telah gagal menghabisi satu orang saja. Dia juga mengatakan bahwa tak masuk akal jika mereka semua saling bertarung hanya karena perintah ketua, dan jika mereka salah langkah, maka mereka juga dapat berakhir seperti Si Hyuk dengan dianggap pengkhianat. Bagi Mansu, ketua Gwangwon bukanlah sosok yang bisa dipercaya, dan tak ada jaminan bahwa mereka benar-benar akan mendapatkan bayaran senilai 10 miliar. Hanya saja salah satu dari mereka menjawab jika semua orang di sini adalah killer dan pekerjaan mereka adalah menghabisi target demi uang. Mansu pun memahami itu, tapi faktanya banyak dari mereka sudah menjadi korban dan mati hanya dengan alasan itu karena Si Hyuk bukanlah lawan yang mudah, dan mereka semua akan mati sebelum bisa melihat bayaran yang dijanjikan. Walau Mansu sudah mengingatkan mereka, tapi para killer di sana malah menganggap jika Mansu dan timnya hanya berniat untuk merebut Si Hyuk dan mendapatkan hadiah itu untuk dirinya sendiri. Semua itu tampak masuk akal karena Mansu dan timnya ini datang saat mereka semua telah membuat Si Hyuk sekarat, bahkan tinggal sedikit lagi akan mati. Hal itu membuat mereka semua murka, dan mereka di sana mengancam akan menghabisi Mansu jika tidak segera menyingkir. Dengan begitu, pertarungan pun takkan terhindarkan, dan tindakan Mansu telah dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Si Hyuk yang sedari tadi melihat itu, ia pun di sana hanya menatap tajam dan tak mengatakan apa-apa. Terlihat di sana, Si Hyuk pun kini sedang dipapah oleh salah satu anak buahnya Mansu. Di sela itu, Si Hyuk pun mulai bergerak dan menerobos orang-orang yang ingin menyerangnya. Ia pun terus melewati mereka setelah menghabisinya dengan satu serangan yang mengarah pada titik vitalnya. Terlihat di sana,
ternyata Si Hyuk berlari ke arah tangga darurat, menunjukkan jika dia tak ingin membuang waktunya lagi untuk melawan para killer rendahan. Meski begitu, para killer tak akan diam begitu saja dan mereka mulai mengejarnya. Akan tetapi, Mansu di sana malah menghalangi mereka, menunjukkan jika dia sedang membantu mantan rekan ketua timnya. Walau Mansu sudah mencoba untuk menghalangi mereka, tapi jumlah dari mereka terlalu banyak hingga di antara mereka tetap saja berhasil melewatinya dan langsung mengejar Si Hyuk. Tepat setelah melewati pintu, salah satu dari mereka pun melihat Si Hyuk dan ia di sana seketika berteriak memberitahu rekan-rekannya jika posisi Si Hyuk ada di sana. Yang benar saja, Si Hyuk di sana ternyata tidaklah melarikan diri seperti yang mereka pikirkan, tapi dia akan bertarung di tangga ini. Para killer pun tampak sangat bersemangat melihat Si Hyuk yang dianggapnya sudah sekarat. Namun mereka yang berada dalam jangkauan Si Hyuk di sana dengan mudah langsung dihabisi begitu saja. Dia benar-benar menampakkan sosoknya yang pantas dijuluki sebagai sang killer terkuat. Tiap titik yang diincarnya hanyalah bagian titik vital, dan satu serangan akan merenggut satu nyawa dari musuhnya. Bayaran yang begitu tinggi benar-benar telah membuat mereka semua bernafsu dan secara tidak sadar menaiki tangga yang akan merenggut hidupnya. Meski kematian tepat di depan mata, tapi keyakinan jika Si Hyuk sudah sekarat membuat mereka tetap bersemangat. Mereka hanya butuh satu tusukan yang fatal, dan hal itu pasti akan mengurangi performa Si Hyuk dan berakhir kalah. Namun hal itu tidak pernah terjadi, dan sekarang mereka pun menyadari sesuatu setelah melihat apa yang ada di depannya. Terlihat di sana, tumpukan mayat telah menutupi seluruh tangga dengan sesosok pria yang tetap berdiri kokoh di sana. Dalam hatinya mereka pun merasa sulit untuk melangkahkan kakinya ke sana. Seakan-akan terdapat sesuatu yang menakutkan. Mereka juga bertanya-tanya kenapa tangga ini terlihat sangat tinggi, dan instingnya menyuruhnya untuk melarikan diri. Sejenak pria ini pun meminta rekan-rekannya untuk tidak langsung maju secara sembarangan. Ia pun menyadari jika jumlah mereka saat ini sudah berkurang dengan drastis dan Si Hyuk telah menghabisi puluhan killer seorang diri. Kemudian Si Hyuk yang masih tak bergeming maupun menunjukkan kelelahan, ia pun meminta mereka untuk segera melanjutkan pertarungan. Dikarenakan mereka tidak ingin maju, maka Si Hyuk di sana mulai menuruni tangga. Tapi orang-orang itu secara tidak sadar malah berjalan mundur seakan-akan menghindarinya. Lalu mereka pun di sana memohon ampun sembari berkata jika mereka hanya melakukan sesuai yang diperintahkan. Tapi Si Hyuk di sana dengan serius meminta mereka untuk mengangkat senjatanya, karena itulah satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan hidup. Si Hyuk pun menegaskan jika dia adalah sosok yang tak terkalahkan, dan siapapun yang mencoba menyentuhnya selalu berakhir dengan kematian, dan hal itu akan berlaku bagi mereka. Sejenak pikiran Si Hyuk pun pergi kembali ke rumahnya, dan ia di sana merasa sedikit terkejut dengan hal itu. Ia pun di sana melihat sekeliling rumahnya dan mendapati jika kondisi rumahnya masih sangat rapi. Lalu ia di sana juga melihat istrinya yang sedang sibuk menyiapkan makanan untuknya. Melihat Si Hyuk yang terus berdiri diam, Minju pun di sana memintanya untuk cepat makan dan segera berangkat kerja agar Si Hyuk tidak terlambat. Mendengar itu, Si Hyuk pun di sana masih saja terdiam dan tak mengatakan apa-apa. Saat Si Hyuk mulai bersiap untuk menikmati sarapannya, Minju pun di sana memberitahu jika dirinya akan memeriksakan bayi mereka ke dokter. Jadi dirinya nanti tidak pulang saat waktu makan malam. Minju pun menambahkan jika dirinya juga berencana untuk mengunjungi ibunya. Jadi ia sudah menyiapkan makanan untuk Si Hyuk. Di sela istrinya yang terus mengoceh, Si Hyuk pun di sana masih saja kebingungan tentang apa yang sedang terjadi. Lalu Si Hyuk pun di sana mulai mengambil sup buatan istrinya sembari bertanya apakah Minju ingin dirinya jemput nanti malam. Minju pun di sana menolaknya, dan Si Hyuk saat ini akan memakan makanannya. Namun tiba-tiba saja bayangan pria yang telah membunuh istrinya tiba-tiba saja muncul. Ia pun teringat jika di pipi pria tersebut terdapat cairan merah milik Minju. Sontak ia pun seketika terdiam dan tak bisa mengatakan apa-apa. Saat ia memandangi istrinya, wajah Minju pun di sana telah menjadi kabur, dan bayangan pria yang telah membunuh istrinya tiba-tiba saja ada di sana. Sejenak ia pun teringat saat dirinya yang sedang diliputi rasa amarah akan balas dendam.
Lalu saat ia di sana tersadar kembali, dirinya pun seketika menangis. Dan kondisinya saat ini telah dipenuhi cairan merah akibat pertarungan. Lalu dalam bayangannya itu, si Hyuk pun berkata bahwa dirinya akan memakan makanannya nanti saja. Dan dirinya akan kembali sebelum supnya menjadi dingin. Terlihat di sana, si Hyuk pun kini terbangun. Dan semua kejadian tadi ternyata hanyalah sebuah mimpi. Saat si Hyuk tersadar sepenuhnya, ia pun melihat Mansu yang sedari tadi sedang berusaha untuk membangunkannya. Sejenak Mansu di sana pun melihat ke arah tumpukan mayat yang ada di tangga. Sembari merasa sedikit khawatir, Mansu pun di sana langsung menanyakan tentang bagaimana kondisi si Hyuk. Mendengar itu, si Hyuk pun di sana tak menjawab apa-apa, sembari berusaha untuk bangkit dari duduknya. Saat si Hyuk berjalan melewatinya, Mansu pun berkata jika sepertinya presiden telah mengurung orang-orangnya Lee Bong-won, dan dirinya saat ini akan membantu mereka, lalu akan kembali setelah semuanya beres. Mansu pun menambahkan jika dirinya sudah bekerja keras, sepadan dengan makanan yang pernah diberikan oleh Minju. Dan karena si Hyuk sudah berada di sini, bagaimanapun caranya, si Hyuk haruslah membunuh Lee Kwang-won. Mendengar itu, si Hyuk pun di sana masih saja terdiam, meski dirinya merasa sedikit kelelahan. Namun aura intimidasinya tidaklah memudar. Di sisi lain, terlihat salah satu pria yang tidak dikenal kini sedang menerima tendangan dari seseorang. Tendangan itu pun sangat kuat, sampai-sampai membuat pria tersebut jatuh ke bawah dari lantai atas. Terlihat di sana, pria itu pun jatuh tepat di antara kedua pria yang akan bertarung ini. Pria berjas merah ini pun tak peduli dengan itu dan hanya fokus menatap musuhnya dengan tajam. Tanpa banyak bicara, mereka berdua pun seketika melesat maju untuk bertarung. Pria berjas merah itu pun langsung mencoba untuk menendang musuhnya, namun serangannya itu masih bisa dihindari. Merespon itu, dengan cepat pria berjas merah di sana langsung memutar tubuhnya sembari melakukan tendangan keras, dan itu berhasil mengenai musuhnya. Para cecunguk yang melihat pertarungan itu, mereka pun menyadari jika pria berjas merah itu adalah Han Kang-sang, mantan zodiak ular generasi sebelumnya yang telah pensiun. Mereka pun seketika bertanya-tanya tentang alasan Han Kang-sang yang tiba-tiba muncul di tempat ini, karena seharusnya dia sudah pensiun sejak 10 tahun yang lalu. Di saat mereka sibuk berpikir, terlihat Han Kang-sang pun terus saja mendominasi dengan serangan-serangan kakinya. Terlihat di sana, tangan pria ini yang merupakan si monyet pun seketika terluka saat mencoba menangkis tendangan musuhnya, karena ternyata di sepatu milik Han Kang-sang terdapat 3 bilah senjata yang tampak seperti cakar. Tanpa memberikan waktu untuk bernafas, Kang-sang pun di sana langsung melancarkan 3 serangan beruntun pada musuhnya. Namun di serangan terakhirnya, si monyet di sana berhasil menangkap salah satu kakinya. Lalu dengan cepat, ia pun langsung menjatuhkan Kang-sang dengan gerakan kakinya. Saat unggul posisi dengan kekuatan penuh, si monyet pun langsung menghantamkan tinju kuatnya. Namun Kang-sang di sana masih mampu untuk menangkisnya, dan dengan cepat ia pun langsung memutar tubuhnya, lalu mundur sejenak untuk menjaga jarak sembari memegangi lengannya. Si monyet pun berkata jika Kang-sang ini sepertinya sudah tua, karena kecepatan Kang-sang saat ini jauh lebih lambat saat masih aktif dulu. Mendengar itu, Kang-sang pun di sana hanya diam saja dan tak menjawab apa-apa. Lalu tiba-tiba saja di sana terdengar suara lift yang sedang bergerak naik menuju lantai tempat mereka saat ini berada. Mendengar itu, dengan tawanya pria ini pun merasa jika bala bantuan telah datang dan para zodiak yang pergi membunuh Red Shirt kini sudah kembali. Terlihat di sana, mereka pun kini sedang menunggu kedatangan mereka tepat di depan lift. Sejenak Kang-sang pun di sana hanya tersenyum kecil saat pintu liftnya terbuka. Terlihat yang datang itu bukanlah para zodiak, melainkan orang-orang dari fraksi Lee Bong-won. Mereka yang melihat itu pun seketika hanya bisa bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Dengan teriakannya, pria ini yang merupakan orangnya Lee Bong-won langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi semua musuh yang ada di lantai ini. Dengan begitu, pertarungan pun pecah kembali dan mereka di sana langsung bertarung satu sama lain. Si monyet yang menyadari situasinya, ia pun di sana hanya bisa terdiam sembari merasa sedikit bingung melihat tingkah laku si monyet. Kang-sang pun di sana berkata bahwa itu tidak ada yang salah karena cuma ada 4 zodiak di lantai pertama
dan sisanya pergi ke tempat Cha Si-hyuk. Lalu fakta bahwa orang-orang dari pihaknya bisa datang ke tempat ini, itu tandanya pihak si monyet telah dikalahkan. Mendengar itu, si monyet pun di sana seketika menjadi kesal dan berkata, dasar bajingan. Namun Kang Sang di sana dengan santai meminta si monyet agar jangan sok kuat karena kaki kanannya saat ini sudah tak bisa dipakai lagi. Terlihat di sana, ternyata kaki kanan milik si monyet pun telah terluka cukup parah. Kang Sang pun di sana seketika tertawa kecil, sedangkan si monyet hanya bisa terdiam sembari berkeringat dingin. Kemudian, scene pun beralih ke lantai 43. Terlihat di sana adanya seorang pria besar yang sedang menjaga pintu masuk kantor presiden. Di saat yang sama, seorang pria tiba-tiba saja berlari ke arahnya, seperti sedang melarikan diri dari sesuatu. Ternyata ia di sana sedang kabur dari Cha Si-hyuk yang kini telah sampai di lantai tempat presiden berada. Dengan cepat, pria itu pun langsung berlari mendekat ke arah pria besar, sembari berterima kasih karena berkat pria besar tersebut dirinya masih bisa selamat. Kemudian pria itu pun menjelaskan jika yang anggota lainnya sudah mati, jadi dirinya saat ini berusaha untuk bertahan sendirian. Namun belum sempat pria itu menyelesaikan kalimatnya, pria besar itu pun tiba-tiba saja menamparnya dengan sangat kuat. Saking kuatnya tamparan itu, pria tersebut pun dibuat terhempas ke dinding dan tewas seketika. Sejenak pria besar itu pun berkata bahwa hari ini anggap saja dirimu telah mati di tangan Cha Si-hyuk karena bisa-bisanya memilih kabur, melarikan diri layaknya seekor serangga. Lalu kita pun dijelaskan jika pria besar ini adalah zodiak naga, seorang manajer kepala bernama Seo Daeho. Terlihat di sana, Si-hyuk pun dengan santai berjalan mendekat dan Daeho di sana langsung menyapanya sembari mengakui bahwa dirinya benar-benar tak menyangka jika Si-hyuk akan sampai ke sini. Mendengar itu, Si-hyuk pun di sana hanya diam saja dan tak menjawab apa-apa. Lalu Daeho pun menambahkan bahwa dirinya telah mendengar jika Si-hyuk telah menghabisi si kembar tiga. Dengan senyum mengerikannya, Daeho pun berkata bahwa si kembar tiga itu memang sangatlah lemah, berbeda dengan dirinya. Dan pada akhirnya mereka semua mati, dan dirinya yakin jika presiden yang biasanya berada di pihak mereka akhirnya akan menyadari bahwa pada akhirnya yang dibutuhkan adalah kami, para zodiak. Tepat setelah mengatakan itu, Daeho pun segera mengambil senjata yang ada di balik punggungnya. Lalu tiba-tiba saja Daeho pun menyerang Si-hyuk. Bahkan serangan kejutannya itu tampak seperti menebasnya. Namun kenyataannya dalam sepersekian detik Si-hyuk di sana mampu menghindarinya. Saat Daeho melancarkan serangan berikutnya, Si-hyuk di sana dengan cepat langsung menghindar sembari melancarkan tebasan di kaki Daeho. Sontak Daeho di sana seketika meringis merasakan sakit di kakinya. Meski begitu, Daeho pun terus saja melancarkan serangannya secara membabi buta ke arah Si-hyuk. Si-hyuk di sana pun hanya bisa terus menghindar sembari mencoba melemparkan apar. Namun Daeho langsung menebasnya. Terlihat di sana Si-hyuk yang mulai terpojok dan pergerakannya juga terbatas. Daeho yang menyadari itu, ia pun seketika tertawa keras sembari mengakui bahwa dirinya memang tidak menyangka jika Si-hyuk mampu sampai ke lantai ini. Meski dengan kondisi seperti itu, mendengar itu, Si-hyuk pun hanya diam saja dan nampak seperti sedang kelelahan parah. Nafasnya pun terengah-engah. Melihat Daeho yang ingin menyerangnya, Si-hyuk di sana dengan cepat langsung menyerang pergelangan tangan Daeho. Karena serangan itu, Daeho pun seketika terkejut dan tak menyangka jika Si-hyuk ternyata masih bisa melawan. Meski kondisinya sedang seperti itu, bahkan senjata kapak yang digunakan Daeho untuk menyerang juga ikut terlepas dari genggamannya. Di dalam ruangan, Lee Kwang-won dan para penjaganya menyadari jika pertarungan yang ada di luar sangatlah intens. Kemudian, terdengar seseorang yang menginformasikan lewat alat komunikasi bahwa semua orang dari fraksi Lee Bong-won sudah dibebaskan. Orang itu pun meminta bantuan karena lobi hotel telah ditembus. Bahkan para zodiak anjing, ayam, babi, semuanya telah tumbang. Terlihat di sana, para anak buah dari Lee Kwang-won kini hanya bisa ketakutan saat melihat para zodiak telah dikalahkan. Tanpa pikir panjang, mereka semua di sana seketika kabur melarikan diri agar nyawanya bisa selamat. Di sisi Cha Si-hyuk, terlihat ia telah berhasil mendaratkan serangannya tepat di pundak Daeho.
Sedangkan serangan Daeho berhasil dihindari oleh Si-hyuk. Si-hyuk pun segera menarik kembali belatinya, dan cairan merah pun seketika muncrat kemana-mana. Daeho pun di sana mengakui jika ini sungguhlah hebat. Untuk orang yang sudah diambang kematian, ternyata Si-hyuk masih bisa melawan dengan santai. Si-hyuk di sana berkata bahwa sebelumnya Daeho mengatakan bahwa si kembar tiga sangatlah lemah, tapi bagi Si-hyuk, Daeho ini bahkan lebih lemah dari mereka. Mendengar itu, Daeho pun seketika menjadi sangat kesal dan tak terima. Lalu tiba-tiba saja, Daeho di sana menyerang Si-hyuk sembari berkata bahwa dirinya adalah pemimpin para zodiak. Tepat setelah itu, suasana pun seketika hening. Bahkan para penjaga Gwangwon yang ada di dalam ruangan merasa jika situasi saat ini tiba-tiba saja senyap. Terlihat di sana, semua orang yang ada di sana seketika mematung menyadari sesuatu. Bahkan Lee Gwangwon di sana juga hanya bisa terdiam dan tak mengatakan apa-apa. Tak lama setelah itu, pintu pun mulai terbuka. Terlihat Si-hyuk di sana pun berdiri gagah tepat di tengah pintu itu. Orang-orang yang melihatnya, mereka pun hanya bisa terdiam dan sedikit berkeringat dingin. Dengan santai, Si-hyuk di sana bertanya tentang alasan Gwangwon yang mengirim orang untuk menangkapnya. Sembari berjalan maju, Si-hyuk pun menambahkan padahal kemarin dirinya telah memberitahu Gwangwon jika dirinya akan datang sendiri. Lee Gwangwon pun di sana masih saja terdiam, sembari sedikit tegang. Sedangkan Daeho kini telah dihabisi oleh Si-hyuk. Kemudian Shin pun beralih ke Lee Bong-won yang sedang menunggu informasi terkini tentang pertempuran. Anak buahnya yang ada di sana pun berkata bahwa sepertinya mereka harus menunggu sedikit lebih lama. Ia pun merasa tidak yakin dengan situasi saat ini. Tapi seharusnya dia akan menelepon kita. Merespon itu, Bong-won pun berkata bahwa ini rasanya sangat aneh. Butuh waktu 9 tahun untuk merekatkan kembali potongan-potongan taringku dan mempertajamnya kembali. Berkaca Si-hyuk, segalanya berjalan lebih cepat dari yang dirinya rencanakan sebelumnya. Tetapi jika dipikir-pikir, bertahun-tahun yang telah dirinya habiskan untuk menunggu berakhir hanya dengan satu panggilan telepon. Rasanya semuanya sia-sia. Menurutku mungkin saja aku merindukan mereka yang menunggu untuk mencapai akhir. Meskipun hasilnya sudah pasti salah satu atau yang lain, aku merasa segar kembali. Terlihat di sana, Bong-won pun menunjukkan ekspresi semangatnya yang mengerikan. Kemudian Shin pun beralih kembali ke Cha Si-hyuk yang kini mulai berjalan mendekat ke arah Gwangwon. Para penjaganya di sana pun seketika langsung bersiap siaga dan waspada. Tanpa rasa takut sedikit pun, Si-hyuk di sana terus saja berjalan mendekat dengan santai. Sampai pada akhirnya, Si-hyuk pun berdiri gagah tepat di depan mereka. Sejenak Si-hyuk pun di sana menatap tajam ke arah mereka semua. Salah satu anak buah Gwangwon di sana pun meminta ketua timnya untuk memberikan perintah. Pria itu pun sangat percaya diri dan ingin sekali menghabisi Cha Si-hyuk. Mendengar itu, ketua timnya di sana malah diam saja dan tak merespon apa-apa. Di saat yang sama, terlihat seseorang yang tiba-tiba saja terhempas ke belakang Si-hyuk akibat serangan musuhnya. Tak lama kemudian, Kang Sang pun datang dan ternyata orang yang menyerang pria sebelumnya adalah dirinya. Sembari berjalan masuk, Kang Sang di sana berkata agar jangan menumpahkan darah yang tidak perlu dan fokus pada tujuan. Terlihat di sana, Kang Sang dan yang lainnya terus berjalan mendekat ke arah Cha Si-hyuk. Gwangwon yang mengenali Kang Sang, ia pun lagi-lagi hanya bisa terdiam dan tak mengatakan apa-apa. Para anak buahnya di sana pun tak menyangka jika musuh-musuhnya itu bisa sampai ke sini dengan sangat cepat. Kelompok Lee Gwangwon yang sebelumnya mendominasi kini mendapati situasinya telah berbalik. Mansu yang juga ada di sana, dalam hatinya ia pun merasa tak menyangka jika Cha Si-hyuk benar-benar berhasil sampai ke tempat ini. Menurutnya, Lee Gwangwon telah membuat keputusan yang salah di usia tuanya karena telah mengubah makhluk itu menjadi musuh. Sejenak Kang Sang di sana menatap tajam ke arah ketua tim, sedangkan ketua tim Gwangwon di sana mencoba untuk menatapnya balik. Kemudian ketua tim itu mengangkat tangannya dan memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Ia pun menegaskan bahwa tidak ada gunanya untuk terus melanjutkan pertarungan. Jadi cobalah hidup untuk melihat hari esok. Mendengar itu, anak buahnya pun seketika terkejut dan tak mengerti tentang maksud dari ketua timnya itu. Tak memperdulikan hal itu, ketua tim itu pun mendekati Gwangwon sembari mengeluarkan handphonenya.
Lalu ia pun segera memberikan handphonenya yang telah terhubung dengan Lee Bong-won. Gwang-won pun merasa bingung dengan hal itu. Tiba-tiba saja ketua tim di sana meminta Gwang-won untuk menjawabnya, karena itu adalah panggilan dari presiden kita yang sebenarnya. Sontak para anak buahnya yang mendengar itu seketika menjadi sangat terkejut dan kebingungan. Gwang-won pun bingung juga dan langsung memasang wajah seriusnya. Bahkan Mimin di sini juga bingung. Hehehehehehe. Terdengar dari balik panggilan itu, Bong-won yang langsung menyapa Gwang-won yang merupakan adiknya. Kemudian Shin pun dibawa mundur jauh ke beberapa tahun yang lalu. Terlihat di sana Cha Si-hyuk yang sedang bersama Gwang-won sedang pergi ke suatu tempat menggunakan mobil. Di saat itu, Si-hyuk pun mendapatkan pesan dari istri tercintanya. Gwang-won yang melihat Si-hyuk tersenyum, ia pun berkata bahwa sepertinya Si-hyuk kini sedang dalam suasana hati yang baik. Dengan santai, Si-hyuk pun menjawab bahwa dirinya telah menyiapkan hadiah untuk istrinya yang sedang ulang tahun. Namun dirinya harus meninggalkan hadiah itu di rumah karena ia harus bekerja lembur. Istrinya yang ada di rumah baru saja melihatnya dan dia sangat menyukainya. Mendengar penjelasan itu, Gwang-won pun mengakui jika dirinya merasa cukup dekat dengan Si-hyuk. Namun dirinya tidak tahu jika ada sisi seperti itu dalam diri Si-hyuk. Dengan begitu Gwang-won pun menebak jika istri Si-hyuk adalah orang yang baik, sampai-sampai bisa membuat Si-hyuk seperti ini. Merespon itu, Si-hyuk pun di sana hanya tersenyum senang. Lalu Gwang-won di sana berkata bahwa dirinya juga sedang dalam suasana hati yang baik. Maka dari itu, Gwang-won pun memerintahkan Si-hyuk untuk segera pulang menemui istrinya, karena setidaknya Si-hyuk harus mengucapkan selamat secara langsung pada istrinya. Dengan begitu, Gwang-won pun memerintahkan supirnya untuk menepi sejenak. Si-hyuk di sana merasa tidak enak dan ingin menolak, namun Gwang-won tetap saja memaksa membukakan pintu. Pada akhirnya, Si-hyuk pun turun dari mobil dan Gwang-won kembali melanjutkan perjalanannya. Sejenak Si-hyuk pun di sana berpikir bahwa seperti ada yang aneh, namun ia di sana dengan cepat merogoh sakunya dan langsung menghubungi Minju istrinya. Sembari berjalan pergi, Si-hyuk pun mengajak istrinya untuk makan malam bersama. Di sisi Gwang-won, supirnya di sana pun bertanya, apakah tidak apa-apa melakukan ini tanpa ketua Cha Si-hyuk? Menjawab itu, Gwang-won pun berkata bahwa situasinya sudah ditangani dan kehadiran Si-hyuk hanya akan membuat segalanya menjadi lebih merepotkan. Kemudian Shin pun beralih ke pelabuhan di malam harinya. Terlihat di sana, Gwang-won ternyata datang ke sana dan telah ditunggu oleh banyak orang. Saat Gwang-won keluar dari mobilnya, salah satu pria di sana langsung memintanya untuk ikut bersamanya ke dalam. Tanpa menjawab apa-apa, Gwang-won pun langsung mengikutinya begitu saja. Orang-orang yang melihatnya di sana seketika bertanya-tanya, apakah dia adalah orang yang dipilih Neville? Dan sepertinya seekor anjing lagi lahir. Terlihat di sana, Gwang-won pun mulai masuk ke dalam salah satu kontainer. Dan di sana terdapat seseorang yang sedang tergantung. Ternyata orang itu adalah Lee Bong-won, yang tidak lain adalah kakaknya Gwang-won sendiri. Gwang-won pun di sana langsung menyapa Bong-won, mengatakan bahwa sudah lama sekali. Bong-won yang dalam kondisi memprihatinkan, ia pun kesal dan berkata bahwa Gwang-won tak akan bisa lolos. Jika ayah tahu, maka tamatlah riwayatmu. Merespon itu, Gwang-won pun membenarkannya jika ayahnya itu sangat menyayangi putra pertamanya. Dan dia pasti akan marah besar jika mengetahui ini. Namun, dengan semua yang terjadi saat ini, tidak mungkin bagi Bong-won akan berpikir jika ayah masih hidup. Bong-won yang paham maksudnya, ia pun berkata bahwa tidak mungkin Gwang-won mampu melakukan semua ini sendirian. Jadi ia pun bertanya tentang siapa orang yang telah memberikan Gwang-won keyakinan untuk melakukan ini. Sembari membersihkan cairan merah kakaknya, Gwang-won pun menjelaskan bahwa Neville telah memilih konstruksi Dosan sebagai cabang Korea mereka, tapi kau dan ayah malah menolaknya karena keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Mereka memberikanku penawaran dan akan menempatkan dirinya pada posisi presiden. Bong-won yang mendengar itu seketika menjadi kesal karena bisa-bisanya Gwang-won memberikan perusahaan itu kepada keluarga kerajaan. Dengan santai, Gwang-won pun menjawab jika bukan karena dirinya, perusahaan ini pasti sudah menjadi debu dan abu. Harga yang harus dibayar karena menentang mereka sudah terbayar lunas. Sedangkan aku tidak bisa, hanya menjalani sisa hidupku dalam bayang-bayangmu dan terus diabaikan.
Kau telah menikmati banyak hak istimewa sampai sekarang, jadi anggap saja sekarang adalah giliranku untuk menikmatinya. Sembari mendekatkan dirinya, Gwangwon pun berkata bahwa Bongwon saat ini akan menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan, dan dirinya akan memastikan itu terjadi. Terlihat di sana, Gwangwon pun tiba-tiba saja tersenyum mengerikan dan meminta anak buahnya untuk segera memulai operasi. Orang yang mendapatkan perintah itu bertanya tentang dari mana dirinya harus memulai. Bongwon yang mulai panik, ia pun meminta adiknya untuk mendengarkannya. Namun Gwangwon di sana malah memerintahkan pria itu untuk memulainya dari kaki. Terserah mau kaki kanan atau kiri terlebih dahulu. Lalu Gwangwon di sana pun langsung pergi meninggalkan Bongwon begitu saja. Bongwon yang panik, ia pun berteriak meminta Gwangwon untuk berhenti. Namun Gwangwon di sana tak memperdulikannya. Saat Bongwon berteriak histeris karena kakinya sedang dipotong, Gwangwon di sana tiba-tiba saja tertawa, dan tawanya itu langsung menggema kemana-mana. Bahkan wajah Gwangwon pun terlihat sangat puas dengan situasi saat ini. Orang-orang yang ada di sana pun langsung mengucapkan selamat kepada Gwangwon karena saat ini telah menjadi presiden perusahaan. Mendengar itu, Gwangwon di sana terus saja tertawa puas. Kembali ke saat ini, dari balik panggilan telepon, Bongwon pun berkata bahwa Gwangwon memang benar. Bongwon pun mengatakan bahwa sekarang adalah giliran Gwangwon. Jadi anggap saja seperti itu. Di akhir panggilannya, Bongwon pun tertawa sembari mengatakan, kalau begitu bersenang-senanglah, dasar kau bajingan sialan. Tak terasa, waktu pun terus berjalan. Malam yang panjang telah berganti menjadi pagi hari yang cerah. Lalu lalang kendaraan menghiasi jalanan kota yang padat, dan para warga mulai sibuk beraktivitas seperti biasa. Tanpa disadari, Si Hyuk telah bertarung semalaman penuh demi menemui Lee Gwangwon. Kini, dengan nada datarnya Gwangwon berkata bahwa untuk sampai ke titik ini, dirinya telah berusia 50 tahun. Ia pun bertanya, apakah Si Hyuk tahu tentang arti dari papan nama yang dipegangnya ini? Ia sungguh sangat penasaran tentang itu. Ketika belum sebesar ini, ia terus bertanya-tanya tentang kekuatan apa yang dimiliki olehnya, sehingga ayahku sangat menyayanginya. Pada dasarnya, ayahku adalah bos dari organisasi kecil yang mengumpulkan uang untuk organisasi yang merampok dari mereka. Anggota dari dunia politik dan keuangan mulai menyukai kemampuannya dan memberikan organisasi kami dukungan penuh. Dukungan itu cukup untuk membuat kami tumbuh menjadi organisasi pembunuh pertama. Gwangwon telah memegang pisau di tangannya sejak dia berusia 17 tahun. Sejak saat itu, ia tumbuh besar dengan memotong, menusuk, dan mencincang apapun. Dengan begitu, ia akhirnya mengetahui makna papan nama yang mencuri semua kasih sayang ayahnya. Tak lama kemudian, ketika papan nama ayahnya telah menjadi miliknya, ia paham arti dari hidup yang ia jalani. Hingga kini, papan nama itu memegang jalan yang ia tempuh dan jejak yang dirinya tinggalkan. Itu adalah simbol dari kekuatan dan bukti bahwa semua orang berada di bawah kakinya. Gwangwon menganggap jika papan nama itu adalah bagian lain dari dirinya, bayangan dan hadiah untuknya. Tiba-tiba saja papan nama yang dipegang oleh Gwangwon mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu seketika membuat Si Hyuk merasakan silau dan menutup sedikit matanya. Lalu secara mengejutkan, Gwangwon segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Namun Si Hyuk yang masih kesilauan mampu menghindarinya. Bahkan Si Hyuk langsung menggunakan pisau miliknya untuk menangkis semua serangan Gwangwon. Di sela itu, kaki Si Hyuk pun sedikit tergelincir dan Gwangwon di sana segera menendangnya dengan keras. Akibatnya Si Hyuk mulai goyah dan dengan nada kesal, Gwangwon menyebut Si Hyuk bajingan karena berani sekali ia menggigit tangan yang memberinya makan. Melihat Si Hyuk yang goyah, Mansu pun berniat ingin membantunya. Namun Kang San langsung menghentikannya dan meminta agar Mansu memperhatikannya saja. Mansu yang khawatir pun hanya bisa menurut dan berharap agar Si Hyuk baik-baik saja. Sementara itu, pertarungan mereka kini telah dimulai kembali dengan Si Hyuk yang mampu mendorong mundur lawannya. Dengan gerakan cepatnya, Si Hyuk menangkap salah satu tangan Gwangwon, lalu memelintirnya dengan kuat demi menjatuhkan senjata yang dipegangnya. Tanpa pikir panjang, Si Hyuk ingin segera menghabisi Gwangwon dan langsung mengincar kepalanya.
Namun sebelum serangan itu mengenainya, dari balik lengan baju yang dipegang oleh Si-hyuk, muncul sebuah pisau yang langsung melukai tangan Si-hyuk. Sontak Si-hyuk di sana seketika melepaskan cengkeramannya dan terkejut akan hal itu. Gwangwon segera memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menebas Si-hyuk, namun tak berhasil. Malahan Si-hyuk di sana dengan cepat berbalik dan menusuk Gwangwon berkali-kali. Akan tetapi Si-hyuk dibuat terkejut akan sesuatu. Terlihat di sana, ternyata Gwangwon menggunakan rompi anti tusukan, dan berkat itu ia masih baik-baik saja. Di tengah Si-hyuk yang masih terdiam, Gwangwon pun segera menyerang kaki Si-hyuk yang telah terluka sebelumnya. Tendangan itu cukuplah kuat sampai mampu membuat kaki Si-hyuk sedikit terpental. Dalam hatinya Si-hyuk meminta agar Gwangwon jangan banyak melawan. Tak peduli apapun yang akan ia lakukan, hasilnya tetap akan sama. Ia berharap agar Gwangwon menyerah karena ia sudah dipastikan akan mati hari ini. Gwangwon pun mencoba untuk menyerang, namun Si-hyuk dengan mudah menghindarinya sembari menyerang kaki Gwangwon. Gwangwon tak ingin menyerah, tapi tetap saja itu percuma. Malahan Si-hyuk di sana berhasil menyayat tubuhnya. Setiap kali Gwangwon menyerang, hasilnya sama saja dan ia sendiri yang terus mendapatkan luka. Dalam benaknya Gwangwon tahu, jika situasi berjalan seperti ini terus, maka dirinya akan mati. Bahkan sekarang, jika bukan karena rompi yang digunakannya, mungkin ia sudah kehilangan nyawa sejak tadi. Meski begitu, Gwangwon tak ingin mati di tempat ini dan langsung mencoba untuk mengunci pergerakan Si-hyuk. Ia kembali mengincar kaki Si-hyuk yang terluka. Akan tetapi, Si-hyuk dapat melepaskan diri dengan mudah dan melemparkan Gwangwon ke belakang. Kini, Gwangwon pun hanya bisa terdiam saat semua mata orang yang ada di sana menatap ke arahnya. Dalam pandangannya, ia merasa jika tatapan semua orang penuh dengan niat ingin menghabisinya. Gwangwon mencoba untuk memperhatikan sekitar, namun yang ia temui hanyalah tatapan membunuh, dan tak ada lagi orang yang berpihak padanya. Sampai pada akhirnya, pandangannya seketika terhenti tepat pada Oh Nam-wung. Dengan panik Gwangwon bertanya pada Nam-wung tentang berapa banyak uang yang dijanjikan oleh Lee Bong-won padanya. Ia berniat akan memberikannya 10 kali lipat. Ia juga yakin jika seharusnya Nam-wung mampu mengatasi seorang pria sekarat. Namun Nam-wung di sana tak menjawab dan hanya menatap sinis sembari membetulkan posisi kacamatanya. Dengan tawa kecilnya Nam-wung menyebut bahwa Gwangwon ternyata tidak berubah sama sekali. Ia meminta Gwangwon untuk mengatasinya sendiri dan berhenti memohon bantuan padanya. Di sisi lain, Si-hyuk bertanya tentang alasan Gwangwon melakukan itu, karena seharusnya Gwangwon tak mungkin lupa akan janji antara ayahnya dan dirinya. Ternyata di masa lalu, Si-hyuk bisa bergabung dengan organisasi ini adalah karena satu syarat, yaitu dirinya bisa mengundurkan diri tanpa dipertanyakan. Gwangwon yang ketakutan tanpa sadar melangkahkan kakinya mundur. Ia mengaku tak punya pilihan lain karena jika Si-hyuk pergi dan bergabung dengan organisasi lain, maka organisasi miliknya akan bangkrut. Jika memang terjadi, maka itu akan menjadi lebih pahit daripada kematian. Itulah mengapa ia memerintahkan Aeku untuk membunuh Si-hyuk. Tapi seharusnya ia sudah memastikan agar tidak ada info yang bocor. Jadi mengapa Si-hyuk bisa mengetahuinya? Menjawab itu, Si-hyuk berkata bahwa Aeku tidak punya keinginan sendiri dan dia juga bukan seorang manusia yang bisa membuat penilaiannya sendiri. Jadi mudah untuk menebak jika Gwangwon adalah dalang dari semua ini. Gwangwon pun mulai mengakui kesalahannya, namun ia tetap berdalih bahwa keputusannya itu hanyalah demi organisasi. Ia merasa jika penglihatannya mulai kabur karena darah, jadi ia berharap agar Si-hyuk datang lebih dekat. Si-hyuk pasti tahu jika dirinya selalu membawa pistol, jadi ketepatan waktu sangatlah penting. Dengan panik Gwangwon meminta siapapun untuk menghentikan Si-hyuk dan dirinya akan memberikan 10 miliar bagi yang bisa melakukannya. Sembari berjalan mendekat, Si-hyuk berkata bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menghentikannya karena Gwangwon telah membunuh Miju, satu-satunya orang yang bisa menghentikannya. Di momen itu, Gwangwon pun tertawa, merasa jika posisinya saat ini sudah tepat. Lalu dengan cepat ia segera mengeluarkan pistolnya.
dan langsung menodongkannya ke arah Si Hyuk. Namun belum sempat ia melakukannya, Si Hyuk telah menyerangnya terlebih dahulu. Seketika itu, kesadaran Gwangwon tanpa disadari mulai mengingat momen-momen kehidupannya di masa lalu. Ia teringat saat dirinya yang masih kecil bersama dengan Bongwon mengunjungi ruangan kerja ayahnya, Lee Changju. Waktu itu, Bongwon sangat disayang oleh ayahnya dan ia merasa iri dengan itu. Sampai suatu ketika, ia datang menemui ayahnya sembari membawa koper dan menunjukkan pencapaiannya. Namun tetap saja itu percuma, karena di mata ayahnya, Lee Bongwon jauh lebih bersinar daripada dirinya. Ia hanya terus menjadi pesuruh dan disisihkan oleh ayahnya, yang lebih memilih berbicara santai dengan Bongwon. Gwangwon pun sungguh merasa kesal ketika melihat bayangan itu muncul di hadapannya. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, jika aku lebih cepat menyadari bahwa bayangan ayahku menutupi pandanganku, bayangan yang seperti sebuah rintangan. Selama ini ia hanya terus berada di bawah sayapnya. Jika dirinya bisa menyadari itu semua dengan lebih cepat, apakah semuanya akan berbeda dari sekarang? Sembari mencabut pisaunya yang tertancap di leher Gwangwon, Si Hyuk menyebut jika Gwangwon hanyalah sampah sialan. Dengan tatapan tajamnya, Si Hyuk berniat ingin mengakhiri semuanya. Ia pun meminta Gwangwon untuk pergi duluan dan menunggunya di neraka, karena sebentar lagi ia akan menyusul ke sana. Dan dari situ cerita pun bersambung. Hehehehe. Oke guys, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu beri like video ini sebanyak-banyaknya agar video ini bisa terus direkomendasikan oleh YouTube ke teman-teman yang lain. Semakin banyak like, itu sama saja ngasih tanda buat Mimin supaya terus semangat upload video terbarunya. Oh iya, jangan lupa juga buat kasih komentar kalian di bawah ya, jika ingin alur cerita ini tetap dilanjutkan. Terima kasih.